Jadi gini, poligami itu kenapa kau boleh di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran? Karena memang contohnya ya, Nabi yang paling banyak istri itu pertama Nabi Salomo, kedua Daud. Karena saat itu memang selalu berperang. Misalnya Daud istrinya 100, 1 Samuel 25:43, 1 Samuel 27:3, 1 Samuel 35, 2 Samuel 3 ayat 1 sampai 5, 2 Samuel 5 ayat 13. Kalau Salomo 700 istrinya, 1 Raja-Raja 1 ayat 3. Nah, kenapa boleh poligami? Karena coba, misalnya orang kalau berperang kadang-kadang ribuan yang mati. Nah, misalnya misalnya 10.000 yang perang, yang mati 5.000, 2.000 yang punya istri. Berarti berapa janda itu? Maka dalam ajaran Samawi justru adil, gitu loh. Nah, terus di zamannya Nabi Muhammad dibatasin, tidak boleh lebih dari 4. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa tidak satu dapat satu saja? Karena ada hadis lagi, nanti di akhir zaman perempuan itu lebih banyak 1:5, ya. Sehingga kalau poligami langsung dihabiskan, ya tidak adil juga sebenarnya secara akal. Ya, karena di hadis itu nanti di akhir zaman ibaratkan puluhan banding 1 nanti. Lalu secara akal, tahta dari mana laki-laki lebih banyak? Coba, peperangan itu mulai dari zaman Romawi, bahkan mulai dari zaman Daud, Salomo. Itu berapa juta itu yang mati? Itu siapa yang mati? Laki-laki. Karena laki-laki yang berperang. Yang nakal-nakal masuk penjara, preman-preman, anak muda yang mati di TV-TV, kebanyakan laki-laki. Karena mereka... Sebentar Bang Tahta, aku jadi bingung nih. Standar adil itu seperti apa jadinya kalau masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan? Sekarang, misalnya perempuan 5:1, terus tidak ada poligami. Kira-kira, kata Bang Jibril tadi, andai kan ini berarti perempuan lebih banyak. Nanti gini, aduh saya tidak menikah, udah habis pasanganku misalnya. Kan adil juga. Nah, jadi gini, kalau bahas poligami itu gini loh. Kecuali di Bible dilarang poligami, Al-Quran kau memperbolehkan, baru kalian nyerang kami tidak masalah. Tapi ternyata dalam Bible malah lebih parah, nggak dibatasin. Justru Al-Quran ini membatasi masna wa sulasa wa ruba. Seharusnya orang perempuan ini bersyukur adanya Islam itu. Andai kan tidak ada Islam, berlaku loh tidak terbatas itu, menikah itu, poligami itu. Untung ada Al-Quran, dibatasi sampai 4, tidak boleh lebih. Artinya tidak adil itu menurut standar karena perempuannya lebih banyak. Jadi yang tidak adil, yang merasa tidak adil itu perempuannya atau laki-lakinya, Bang? Sorry, aku jadi gini loh. Standar adil itu dilihat dari apa kalau begitu gitu loh? Ya makanya, coba ini secara akal lah dulu ya. Kalau perempuannya banyak, laki-lakinya sedikit, misalnya nikah ini diartikan 1 dapat 1, lalu sisanya wanita yang banyak ini gimana? Apakah hanya berzina saja? Gini Bang, jadi jatuhnya begini, apakah standar adil itu dari Tuhan yang menciptakan atau dari manusia? Kalau Tuhan mau tentang keadilan, artinya kan Tuhan bisa saja melahirkan lebih banyak laki-laki, bisa saja seperti itu. Jadi menurutku standar adil itu dari mana? Kan kita lihat kenyataannya. Berarti ini mengesampingkan kuasa Tuhan dong berarti. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama ada. Tapi yang berperang laki-laki. Gimana? Lalu berapa miliar itu yang meninggal itu? Mulai dari zaman dulu. Apakah perempuan yang meninggal? Kebanyakan laki-laki yang berperang itu. Ustadz Tahta, itu hoax Ustadz Tahta. Kalau dikatakan perempuan lebih banyak dari laki-laki itu hoax. Kita bicara data aja Ustadz Tahta ya. Sensus 2020 di Indonesia, jumlah laki-laki dan perempuan itu 1:1. Nah, coba Bang Jibril, periksa Bang Jibril. Countries with more women than men 2025. Ini nama negaranya. Ya. Habis itu ini teman-teman di bawah tolong tap layar ya supaya room ini tidak bisa di-report dan tidak bisa di ini, tolong ini perbandingannya masa. Ini kalau ini perbandingannya, kalau mau persentase
Ini satu Rusia ini 1,1 yang tadi lo pikir 1,1 ini. Itu berarti 53%. Kalau kita hitung Mas Aha, Rusia itu populasinya 143 juta. 1%-nya itu 1.400.000 berarti. Kalau 4% berarti hampir 7 juta perempuan doang. Jadi 1 banding lo itu, 1 banding berapa tadi? 1 banding 1,5. 1 banding 1,5-nya itu 7 juta bedanya. Paham nggak? Iya. Berarti ada setengah populasi laki-laki yang istrinya 2 gitulah ya. Ada 7 juta, enggak, gue nggak bilang kayak gitu. Gue bilang ada 7 juta perempuan di Rusia sekarang nggak bisa memiliki suami. Oh, OTW Rusia. Kalau ngikutin OTW Rusia saya bang. Nah, enggak, ini Bang Santo tadi pertanyaan gue. Kalau menolak, lo menolak nih kan. Contoh lah ya, lo menolak yang namanya poligami, betul nggak? Kita menolak secara kebutuhan, secara Nurani. keseluruhan. Nurani. Nah, dan kita nggak bisa nolak setengah-setengah. Patokanku masalah Nolak secara nurani lo tadi ya, keseluruhan. pertanyaanku masalah nurani ya, masalah akal baik dan buruk tadi lo. Betul. Nah, sekarang pakai akal baik dan buruk, Bang. Di Rusia sekarang 1,15 dengan persentase 53%,57. Mereka perempuan lebih banyak. 53,98 tadi itu kalau dihitung populasinya dari mereka 143 juta, ada 7 juta perempuan, Bang. Itu mau digimanain, Bang? Biarkan mereka menjual diri sampai mati atau apa nih? Kita tolak nih poligami nih, ya nggak? Gimana nih cara nyelesainnya? Dan saya rasa poligami bukan jadi solusi yang menjadi satu-satunya opsi Ya, sih. kan? menurut- Oke, jadi gimana cara nyelesainnya? Saya rasa Tuhan itu apa ya? Tuhan itu adalah maha segala sesuatu dan Dia mampu menyelesaikan masalah keadilan untuk keadilan untuk hal itu Setuju. aja itu gampang. Tapi nggak harus dengan solusi Jadi poligami, Bang. jadi Karena Tuhan ngasih kita masalah ini, Contoh beginilah. ngasih solusi juga, betul nggak? sebenarnya Tapi arah abang pertanyaanku- kayaknya Tuhannya cuma ngasih masalah doang, nggak ngasih solusi nih. Oh, kok gitu sih? Iya kan? Framing. Kalau agama saya Tuhannya menawarkan Jibril, solusi, Jibril. abang kayaknya Oh. enggak nih. Jibril, kau boleh serang aku. Janganlah kau bilang Tuhanku gak ngasih solusi. Iya Ajar dong. kali kau. Iya nggak? Coba solusi dari Tuhan Gini abang apa? loh, makanya aku bilang standar keadilannya itu dari mana? Dari Tuhan kah atau dari manusia kah atau hikmat manusia kah? Gitu loh. Itu Standar pertanyaan. standar Sekarang begini, adilnya itu sebentar, mencukupi, Jibril. Bang. Oke. Standar adil itu mencukupi. Kalau gaji masih UMR mau bini 2, lo injek aja lehernya. Oh, jadi orang kaya punya hak untuk apa namanya? Ya Solomon bisa punya bini 700 kan karena dia raja. Abangku ganteng. Enak juga masuk sini ya Islamnya. Ya, enggak gini Pak. Kalau Anda mengatakan Gimana Abang Kejiro? Tertarik Gini, nggak? gini. Bang Tunggu, Kejiro? tunggu. Iya kan dia punya bini 700, dia tajir melintir, Bang. Nah, kecuali ya sekarang gini loh, kalian bicara poligami seharusnya kami loh. Kok bisa nggak dibatasin itu dalam Bible itu? Kalau Islam masih enak, masih 4, dah boleh lebih. Dong, kalau di Bible dibatasi, kalau dalam Di mana datanya? Di mana itu dibatasi? Datanya di mana? Dengar. Ajaran Yesus itu menikah itu cukup 1 kali dan Ya, biarlah ada orang ayatnya mana? memisahkan. Ayatnya. Udah kami teliti itu penginjilan gratis ini, ayo. Di mana ayatnya? Ya, coba sekali aku sembari mencari, coba abang-abang lagi nih ya. Paling cerai nanti larinya, dilarang cerai, apa yang disatukan Tuhan itu cerai. Iya. Coba di mana Bang. dilarangnya? Bang Santo ini nggak pernah baca Alkitab ya. Poligami boleh Bang itu. Udah jangan saling serang loh. Udah tinggal 2 saling serang lagi. Ya makanya seharusnya kami loh yang nyerang masalah poligami itu. Kok bisa di Bible itu udah dibatasin sampai Enggak, Bang, sembari aku mencari data tentang itu, kemudian teman-teman di bawah coba, menurut teman-teman yang perempuan adil nggak kalau mau dipoligami? Ya, Coba ini kan makanya bicara berarti Bible lebih hati adil nurani, lagi. hati nurani Berarti- Bang Tahta. Sebentar Bang Tahta. Eh. Kalau cowok ini mungkin dia untung-untung aja kan dapat bini banyak. Maksudnya untuk perempuannya itu loh, adil nggak kira-kira? Nah, Silakan teman-teman di bawah. Adilnya itu tadi kalau dicukupi, Bang. Adil, Kalau adil, mau adil. UMR Yang perempuan di sini Caca yang jawab ya. Adil. Wih, adil ya? Adil karena hadiahnya gede dari Allah, surga tanpa hisab gitu loh.
Gimana Bang Kojiro? Kita poligami lah ini. Bang Santo ini nggak Ya. tahu. Ya enggak, bukan gini loh ya. Kecuali dalam Bible itu satu dapat satu. Harus itu. Baru nyerang Islam. Oh, di Bible-nya lebih parah. Ya, seharusnya kami, bagaimana perempuan? Coba, andai kan suamimu menikah 100, 200 boleh gimana? Baru seharusnya kami yang ngomong gitu itu. Karena kalau dalam Islam itu tidak boleh lebih dari 4 gitu loh. Kalau kalian 100, ada prakteknya Daud. 700, 1000 Salomo. Enggak, ini si Nggak bisa, Bang Kojiro Tata. Itu diajak kan si Nabi Kojiro Lut dia itu. mau diajak poligami, mobil masih Honda aja belagak loh. Gini loh. Ya kalau Hondanya Honda yang bagus ya nggak apa-apa Bang. Gini. Bagus dia Honda HR-V tahun 2022. Mahal itu Bang. Bang Santo tuh Iya, tapi tahu. nggak cukup. Bang Santo tuh nggak tahu kalau kebanggaan muslimah itu menjadi istri kedua, karena istri Siti Hajar tuh istri kedua gitu loh. Siapa Oh, yang gitu ya. ajar stupid? Lah iya kan memang Gitu ya. iya. Cara main Kojiro gitu ya. Lah iya. Oke. Gue catat lo, gue catat omongan lo. Siap. Yakub istrinya 4. Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Musa juga poligami. Keluaran 18:2, Bilangan 12 ayat 1. Rehabian 17. Tuh, 17 tuh. Habis itu soal ini di bawah umur tadi, Bang Santo. Nyimak nggak nih? Nyonok tuh. Kalau di bawah Oke. umur itu kan zaman sekarang. Pokoknya Siti Aisyah itu 12 tahun serumah. Ya kalau jangankan zamannya Nabi, ibu saya 12 tahun. Kalau nenek saya 10, 11 gitu umur menikah itu. Apalagi di zamannya Nabi Muhammad udah biasa. Yang penting kalau dalam Islam udah balik. Ya, makanya masalah Siti Aisyah itu dengan Rasulullah itu khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan satu rumahnya ya. Kalau hadisnya itu ibaratkan tunangan 6 dengan 9 itu. Tapi satu rumahnya, maksudnya seperti menikah biasa lah satu rumah. Itu 12 tahun. Kalau 12 tahun kenapa ibu saya masih hidup sekarang 12 tahun? Karena yang mengkritik zaman sekarang, loh kok bisa gimana? Wong zaman ibu-ibu kita aja udah biasa kayak gitu. Yang kedua, karena ilmu. Allah sengaja menikahkan Siti Aisyah dengan Rasulullah karena dia seorang masih muda, cerdas, dan banyak bertanya. Akhirnya muncullah 2000 hadis lewat Siti Aisyah riwayatnya. Kalau Allah tidak menikahkan dengan Siti Aisyah, wong istri-istrinya Nabi itu malas bertanya, sungkan. Oke, tadi minta ayat ya. Minta ayat masalah di Kristen dibatasi. Sebenarnya di banyak sekali sih. Di 1 Korintus 7 ayat 39. Baca dulu. Seorang perempuan terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk menikah. Dan kalau Timotius 1 ayat 6, yaitu orang yang tidak bercela. Nggak, tunggu dulu. Yang pertama gimana? 1 Korintus 7 ayat 39. Heeh. Seorang perempuan terikat selama suaminya hidup. Berarti nggak boleh dicerain. Ya. Iya. Kalau Nah, selama hidup ya. Lalu Timotius 1 sama ayat 6, yaitu orang yang tidak tercela, suami dari satu istri. Sebab seorang penilik jemaat harus tidak bercela, suami dari satu istri. Itu syarat untuk jadi apa itu? Coba Jadi- apa namanya jadi- ayatnya? Coba jangan dipotong-potong. Coba apa? Titus 1 ayat 6. Titus 1 nomor 6 ayat tadi. Titus 1 nomor 6 yakni orang, bentar nih kita baca dari perikope 1 nomor 6. Salam. Wih, ada salam. Oh, surat ini ya. Tugas Titus di kereta, syarat-syarat jadi bagi penatua pemilik jemaat. Ini syarat jadi pemilik jemaat, abangku. Harus sudah Nggak, nikah. itu contoh. Kalau Matius 19 ayat 3 sampai 6 juga coba Oke, ingat ya. mana Matius lagi nih, kita lompat-lompat nih. Matius
19 ayat 3 sama 6. Enggak, kalau 19, konteksnya 3 temanya sampai tentang 6. pernikahan, aku sebutkan beberapa temanya begitu loh. Iya, mana yang bilang nggak boleh lebih dari satu tuh mana? Coba nih Matius 19:36. Nomor berapa nih? Baca 3 sampai 6 aja, Bang. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan untuk menceraikan istrinya dengan alasan apa aja? Jawab Yesus, tidak kamu baca bahwa ia akan menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya ini menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ini nggak boleh cerai, Bah cerai itu. nggak boleh nambahnya mana? Nggak boleh, Bang. Udah kan Dari jelas. mana? Kan dia jelas dikatakan apa laki-laki dan perempuan bersatu. Iya, jadi satu daging. Kalau misalkan Habis itu dia laki-laki ketemu dan- bininya yang kedua, dia jadi satu daging juga. Nggak ada Lah, masalah. bentar, Di mana? Nggak boleh nambahnya. Laki-laki, kalau misalkan ada 3 istri bukan bersatu namanya. Apa namanya? Lah Trisam, Tuhan lo bertiga trisam. jadi satu. Masa Trisam. ini nggak boleh? Trisam namanya, Bang. Tunggu. Kau bawa Tuhan lagi. Kau bawa Tuhan lagi, Jibril. Enggak, giliran lo yang Ya. bertiga boleh jadi satu, yang ini yang bertiga nggak boleh jadi satu. Gue heran nih. Lo poligami istri nggak boleh, poligami Tuhan lo bolehin. Heran gue nih. Mana ada poligami, kau ada aja kau serang Tuhanku terus. Heran kali aku sama Jibril ini. Ku pecat kau jadi malaikat, Jibril. Poligami bini nggak boleh, poligami Tuhan boleh. Gimana nih, Stat? Iya, nggak bisa. Karena Oke, jawab aja Bang Jibril yang tadi, Bang Jibril tolong yang masalah hati nurani dan masalah berakal itu, yang masalah Oke. itu coba silakan. Soal yang di bawah umur ya. Oke, kalau di Al-Quran, di Islam itu kita Assalamualaikum, Iwan Villa. Kalau di Assalamualaikum Bang Iwan Villa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini Bang Santo, kalau di Islam, kalau kita itu boleh nikah begitu kita udah balik. Balik itu setiap manusia berbeda-beda umurnya. Jadi kapanpun kapan udah boleh balik, kalau boleh balik, kalau udah balik boleh nikah. Nah ini sesuai, nah ini menurut saya itu lebih bagus daripada ini. Abang tahu Sefaria nggak? Bang Santo. Aman Bang, aku lagi cari data Bang. Nah, di Sefaria, nih abang nyimak dulu nih, lihat dulu nih. Di Sefaria, Ya, bisa nggak dibesarin host, kecil kali host. nah, di Sefaria, kalau kita buka hukum nikah mereka di kitab mereka Nida 44b, di sini dibilang seorang gadis berusia 3 tahun 1 hari yang dijodohkan oleh ayahnya dijodohkan melalui karena status halakah dari hubungan adalah hubungan dalam semua pengertian halakah. Jadi dalam keyahudian bukan nggak nunggu balik, tapi batita 3 tahun boleh dinikahin. Nah, tapi kalau abang buka lagi di Genesis 25 nomor 20, di sini dibilang Isaac was 40 years old when he took a wife Rebecca. Begitu kita baca lebih rincinya lagi, di sini dibilang bang, under the circumstances, no criticism can be leveled at Isaac for not getting married earlier. Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Nah, jadi di Keyahudian nenek moyangnya Tuhan Abang itu 3 tahun dinikahi. Nah, tapi kalau kita nggak usah lah menilai atau ngejudge orang-orang kayak gini, Bang. Abang tahu yang namanya life expectancy nggak, Bang? Belum. Nah, life expectancy itu kalau sekarang kita di abad 20, life expectancy itu artinya apa sih? Life expectancy itu artinya angka harapan hidup. Angka harapan hidup. Jadi kalau saya cari tahu Bang, angka harapan hidup abad 20 itu di sini dibilang
sekitar 70-an. Ya. Angka harapan hidup di abad 20 itu 70 tahun. Nah, Abang tahu nggak angka harapan hidup di abad 6, Bang? Angka harapan hidup di abad 6 nih, life expectancy 6th century, abad 6 itu 30, Bang. Dikit sekali ya. Jadi umur 15 tahun, Bang, itu udah paruh baya, Bang. Itu tidak sesuai dengan Alkitabiah ya. Hah? Karena ini Bang, Makanya aturannya jangan di umur, tapi aturannya di balih. Kalau udah dapet, kalau laki-laki udah balih, udah dewasa, makanya boleh nikah. aturannya di umur Bang. Kenapa? Karena Nah. di Imamat 27 dikatakan usia dewasa untuk laki-laki dan perempuan itu umur 20 tahun Bang. Dia nggak- Nah. nggak, Cacat berarti. siapa cacat? Ya itu, angka lo bukan. Imamat itu kitabnya keluar tahun berapa? Ya berarti kan ini lebih lama daripada apa? Daripada abad ke-6 kan? Itu Oh, Book of 2000 tahun zaman Yesus, sebelum Yesus lah Iya. Bang. Udah lebih 2000, lama. oke. Bang. Oke, life expectancy 20 before century. Life expectancy-nya 30 ke 40. Imamat ini tentang membayar nazar, kok nikah di mana sih? Iya, Iya, Bang emang Moto. mereka kadang-kadang- Itu kan ada klasifikasi umurnya Bang Moto. Iya, tapi nazar itu. Lah iya, itu Kok dikatakan. lah iya? Lah, usia 20 tahun itu yang membayar nazar paling tinggi kan, Bang? Berarti dia yang iya, berarti dia kan paling mahal. Jadi Beda, nazar sama mahar itu beda. iya, maksudnya kok ini loh, diklasifikasi umurnya itu loh, Bang. Nih. Dikatakan umur 20 itu yang paling tinggi. Abad 20. Enggak, itu justru ngaco, Bang, malah. Di 20 abad sebelum Masehi, life expectancy-nya itu 30. 20 ke 30. Berarti salah tuh kitab lo. Itu nazar sama mahar beda. Masa Iya, fokusnya itu kan diklasifikasi umurnya loh, Bang. nazar sama mahar beda? Iya, maksudnya itu kan Ya udah, kenapa dibawa ke dalam nazar, dibawa dalam pernikahan itu apa urusannya? Iya, artinya usia 20 itu Nasara itu kan paling tinggi tuh, ya kan? Paling Iya, tinggi. terus Ya. Iya, artinya ini usia 20 sampai usia 60 ini adalah usia produktif gitu loh. enggak ada urusannya sama pernikahan. Imamat 27 nomor 3 perikopnya tentang membayar nazar. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Enggak ngaruh, ini malah menguatkan bahwa perempuan itu setengah dari laki-laki. Enggak pakai gitu, enggak. Iya, Ini masalah nazar. Iya, walaupun setengah Bang, tapi kan usia perempuan itu yang 20 tahun 30 sikal itu kan lebih tinggi daripada usia perempuan yang umur 5 tahun sampai 19 tahun kan Bang? Betul? Enggak ada hubungannya sama pernikahan, ganteng. Ya, dari situ ini Bang, kita kelihatan itu usia dewasa. Kelihatan apanya antara nazar sama mahar beda sih, Arfi 2002. Beda. 2022, sorry. Oke, gitu. Itu kan dikatakan 20 sebelum Masehi usia rata-rata itu 30 tahun ya. Enggak, ini bab ini mengatur tentang pernikahan atau tentang nazar? Itu mengatur tentang klasifikasi umur Bang, di mana Klasifikasi umur untuk apa? jadi balita, anak-anak, dewasa, tua gitu loh. Ada klasifikasi. Jadi balita itu sampai 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Balita sampai 5 tahun. Anak-anak dan remaja itu 5 sampai 20 tahun. Dewasa 20 sampai 60 tahun. Lansia mulai 60 tahun. Itu klasifikasi, Bang. Gini, cara kalian memframing satu ayat itu
persis dan tepat bagaimana cara kalian memframing Yesus itu jadi Tuhan. Ini nggak ada hubungannya sama dengan pernikahan, nggak ada. Nggak pakai ada. Nggak Itu gitu. jelas banget, Bang. Apa mana nikah di sini? Mana pernikahannya di sini? Di gini, Bang. Itu kan ada 4 klasifikasi kan. Balita, anak-anak remaja, dewasa, dan lansia. Ini tentang pernikahan bukan? Ya, di antara 4 klasifikasi itu nilai yang paling tinggi yang usia dewasa kan, Bang, yang mulai dari 20 kan. Benar nggak? Iya, tentang nazar. Ini apa ini? Iya, artinya, Bang, tafsirannya usia dewasa itu dimulai dari 20. Ini senada dengan bilangan 1 angka 1, Bang. Enggak, ini kita imamat 27 dulu. Ini tentang pernikahan iya atau bukan? Bukan. Ya udah selesai, lanjut Bang Jip. Kenapa harus berlama-lama? Klasifikasi umurnya itu. Tapi sorry Bang Kojiro, itu udah jelas sih, bukan tentang pernikahan. Kalau undang-undang di perkawinan Emang- di tahun 1974 usia minimal laki-laki 16, perempuan 19 tahun, Bang. Kenapa nggak ngambil dari teman-teman muslim? Karena Indonesia kan mayoritas Islam tuh. Kenapa kok malah di dalam undang-undang dibikin batasan malah 16 sama 19 untuk laki-laki? Life expectancy, Bang. Setiap generasi, setiap abad, life expectancy itu berubah-berubah. Di abad 17, di abad 16, di Amerika sampai sekarang itu nikah minimal mesti 12, Bang. 100 tahun yang lalu di Inggris itu nikah masih 8 tahun, Bang. Minimal age-nya. Jadi dari life expectancy, kalau aturan negara itu dari life expectancy. Sementara dari ajaran Islam kita nggak berubah dari 14 abad yang lalu. Sejak Bali. Buktinya itu Daud meninggal 70, Salomo 70, Musa 120. Itu kan bukan masih nabi lo, masa udah heboh banget tuh dari tadi. Lah kan Islam juga mengakui nabi kalian juga tuh. Nabi kita memang, mereka muslim, mereka Tuhan yang nggak kelihatan, Tuhan lo kan kelihatan. Nggak ada enggak, mereka itu mengimani Ishak yang akan dikorbankan, kan bukan Ismail. Mereka bukan Islam. Tuhannya nggak kelihatan. Tuhan lo kelihatan nggak? Ya, nggak kelihatan tidak bukan Udah berarti- sekut, ya udah sekut. bukan berarti tidak berwujud. Udah Bang. sekut, diam udah, diam. Beda berarti. Magro memang. Gini, Bang Santo, serang lagi. Apa lagi? Udah kejawab tuh, life expectancy belum? Untuk survive-nya manusia untuk bertahan hidup kah begitu? Maksudnya aku nggak buka soalnya. Life expectancy harapan hidup di abad 20 ini, umur tuh rata-rata meninggal di umur 70. Tapi di abad 6, umur rata-rata orang meninggal tuh di 30 ke 40, Bang. Jadi sekarang kalau kita ngelihatnya di umur life expectancy kita di 70, umur 35 itu separuh baya, Bang. Jadi nikah di umur 20 ke 30 wajar. Nah, tapi kalau life expectancy-nya Bang potong ke 30, paruh bayanya itu 15 tahun, Bang. Jadi wajarnya Paruh nikah baya. umur berapa, Bang? Paruh baya itu dari 50 sampai 59, Bang. Itu paruh baya. Ini emang masalah sekali ngomong, gua piting leher lu ya. Bener ini nggak nyambung emang bener. Aku sebenarnya takut untuk bertanya karena ujung-ujung pertanyaannya malah nyerang aku, Bang. Enggak, gue janji nggak nyerang balik. Enggak. Apalagi tadi nyerang Tuhanku nih. Oh, Tuhanku poligami aja. Anjir, Enggak. kamu poligami anjir. Iya. Lo poligami Tuhan, bukan Tuhan lo poligami. Iya. Lu istri lebih dari satu heboh, Tuhan dari lebih satu santai tenang. Ini jagoan Tuhanku, Bang. Dia 3 lawan 1. Oh iya, kalau soal ini, wah Tuhan Ya, lo berani gerombolan keroyokan. Tuhan ya kan? Itu Tuhan apa boyband? Rame amat. Oh, berani keroyokan lawan Islam. 1 lawan 3. Tuhan banyak bangga itu loh. Heran. Usaha banyak keren, Tuhan banyak bingung. Tuhannya 1, sesembahannya 3, itu yang betul. Bodoh amat, gua nggak ngurus. Ada berapa yang lu sembah? Mampus. Sembahannya 3. Ada berapa yang lu sembah?
Padahal kitabnya satu ya, Bang Moto ya. Mm-mm. Iya, Tuhannya banyak. Kalau Tuhannya bilang masalah Tuhan tuh gimana ya? Aku untuk ranah imanku ya, jadi aku nggak terlalu, kalian mau bilang 3, aku nggak terlalu gimana gitu ya, karena kan kita kan beda iman. Tapi aku hargain itu, nggak apa-apa. loh, 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Itu ada berapa yang memberi kesaksian? Kan saksi bang, gimana sih? Iya, sebab ada 3 yang memberi saksi. Siapa aja itu? Apa anak dan roh? Bapak Tuhan bukan? Berkanto. Tuhan. Roh Tuhan bukan? Tuhan. Anak Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 Tuhan. Nah, ya udah, Tuhan 3 selesai. Aman. Gak apa-apa, orang dia bilang dia keren kok 3 mau. Gak apa-apa udah. Insya Allah dia nyembah gantungan kunci, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Coba, ayo, apa serang lagi bang? Apa yang lu mau tanyain soal Islam? Ini bukan menyerang sih, ada pertanyaan-pertanyaan yang menurutku secara hati nurani kurang bisa diterima. Oke, apa lagi? Bang, ini anaknya jauhin dulu bang, nanti takut ke Bennett abang ada salah aja. Iya, makanya aku sering mute ini gara-gara ini lagi. Divine Boy Band. Divine Boy Band. Divine Boy Band. Apa boy band itu? Boy band itu adalah grup pop yang dikumpulkan oleh beberapa laki-laki yang memainkan musik dengan gambaran yang menarik. Waduh, sama nih. Ada yang di atas. Karena bang ada yang- hukumnya ketika saudari-saudari kita yang muslim itu mengidolakan orang-orang kafir bang, gimana tuh bang? Ya. Mendingan kita ngomongin Tuhan dulu deh daripada ngomongin fikih. Kalau ngomongin Tuhan aku takut dihujat nanti Tuhan, bang dibilang poligami gak enak aku. bukan poligami, politeis. Enggak, soalnya abang tuh Jibril bilang mendingan gua poligami pada lu, Tuhan lu poligami. Enggak kan? Lo poligami Tuhan lo. Oke lah, oke. Mending bahas itu bang, gimana kalau teman-teman muslimin cewek-cewek Islam yang mengidolakan orang-orang kafir itu gimana bang? Terus kemudian penggunaan barang-barang yang dipakai dan itu buatan orang kafir, bukankah itu namanya kita Ya, menyekutukan diri dengan orang-orang kafir? Gini, Bab muamalah itu nggak ada masalah. pertanyaannya gini. Bedakan bab muamalah itu dengan bab ibadah itu beda. Bagaimana hukumnya membeli sajadah pakai diskon Natal? Nah itu. Kalau kebetulan memang pada saat dia beli, memang dia mendapatkan diskon itu, bukan sengaja. Gue mau beli pas momennya anak Theos lahir tanggal 25 Desember, gitu kan? Tanggal Itu nggak 25 masalah. itu orang Katolik yang kasih tanggal 25 itu. Enggak, pertanyaannya kadang-kadang lo pikir itu diskon apa namanya? Lahir Theos lo karena gereja lo mau ngasih subsidi. Iya, Kagak, itu memang Kojiro nggak bisnis bisa dodol. gitu. Namanya juga itu marketing Kojiro. Kadang-kadang Nggak nih apa-apa pertanyaannya itu. Jangankan kau, itu di hari Lebaran juga kita dapat korting kok. Betul Iya. nggak Bang Jibril? Betul. lo Balikin makan sirup lontong gue. lagi. Balikin sirup gue. Gratis lagi. Gua kalau Dok kemarin Marjan, dapat 2 kilo, gua ikut motong sapi, bukan motong lehernya ya, tapi motong bagi-bagi ya. Itu dapat 2 kilo gua. Ya, nggak Belum apa-apa lagi dong. bulan puasa lo pada ngambilin takjil. 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 Ya beli itu Bang, bukan ngambil itu. Iya, sama aja. Tapi lu beli Yang di jam pinggir 3. jalan kan enggak, yang di jalan Tapi banyak yang ngasih bicara botol takjil. air aqua, kurma. Lo ambil Betul. juga tuh kan? Ada Bang. Ya udah takjil, Bang. gratis itu kan. Bicara Pakai takjil bilang itu enggak lagi. kalau sore-sore aku jalan tuh kan. Hmm. Aku nih kan ya, aku langsung tau nggak pakai baju warna-warna muslim gitu. Alhamdulillah, matur nuwun. Itu kan karena aku tinggal di Jawa ya. Matur nuwun, masya Allah gitu. Sih. Udah dapet THR enggak lo? Dapat juga Bang. Ya udah tuh. Masih mending lu dapat kayak gitu-gitu. Gua kalau misalnya beli pas saat Natal, gua bayar loh, nggak dapat gratis, bayar. Kalian dapat gratis tadi? Takjil, daging. Udah emang paling aman deh negara Islam.
diskon aja, kecuali kalau gratis diskon tetap ujung-ujungnya bayar. Enggak, diskon Natal gue nggak pernah pakai diskon Natal. Apaan diskon Natal? Enggak, dalam kasus tadi siapa nama Saha ini, itu loh, tetap aja kita bayar. Kalau mereka dapat dagingnya gratis, takjil yang pinggir jalan gratis, nggak perlu ngeluarin duit. So diskon tetap aja bayar. Ya pertanyaannya itu sih Bang, masalah contoh nih penggunaan ciptaan-ciptaan kafir kayak pesawat, telepon, TikTok. Muamalah itu nggak masalah, Bang. Nggak masalah ya. Itu bukan Nggak menyekutukan diri dengan orang kafir kan, bukan kan? Menyekutukan apa? Maksudnya apa ya? Menjadi serupa dengan orang kafir kan tidak ya? Oh, itu dalam bab ibadah. Tasbih itu, tasyabuh itu dalam bab ibadah. Nggak ke sana Bang larinya. Nah, ini aja ada Ustaz Tata mungkin bisa jelasin lebih gamblang Ustaz. Iya, gimana Bang Moto? Iya tadi Ustaz ada pertanyaan itu Ustaz, mengenai tasyabuh Ustaz. Saya ngantuk udah dari pagi nih. Auto. Iya itu sudah. Oh, belum. Tidur ya. Oh, tuh kan. Silakan Ustaz mengenai tasyabuh Ustaz. Iya, tentang apa? Kalian boleh kenapa pakai barang-barang kafir, beli dari hasil Oke. produk-produk kafir? Oke. Jadi dalam Islam itu, dalam muamalah itu bebas. Tapi dalam hal yang mencakup akidah tidak boleh. Jadi batasan dalam Al-Quran itu kalian bersosial, jual beli, menggunakan apapun boleh, mau muslim atau tidak. Yang nggak boleh itu dalam hal akidah. Nah, tasabuh yang diharamkan itu gini, misalnya Valentine misalnya, kok kita ikut-ikutan merayakan, padahal itu kan Pastor Valentino itu kan matinya itu kan. Nah, kita kalau ikut-ikutan baru itu lari ke tasabuh itu. Tapi kalau jual beli, ya menggunakan produk kafir tidak masalah, gitu loh. Jadi ada penjelasan yang nggak langsung, oh kamu kok menggunakan ini kan tasabuh, nggak gitu dalam Islam itu. Ada dalilnya semua. Ya gitu. Itu singkatnya. Gimana? Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Jadi di situ dalam hal muamalah itu kayak jual beli atau bersosial, itu tidak masalah menggunakan, kan tidak ada hubungannya dengan akidah, dengan agama, gitu. Kenapa? Ya kan? Jadinya jatuhnya standar ganda sih Bang. Contoh nih, sebentar Bang Tata, kan penggunaan barang-barang kafir itu nggak masalah, tetapi penegakan syariat Islam di Indonesia alasannya karena tunduk pada pemerintah. Tadi saya bilang berarti syariat Islam itu bisa tunduk kepada pemerintahnya kan begitu, tidak bisa berdiri kuat atau berdiri secara permanen, harus diterapkan di kalangan muslim karena Indonesia mayoritas muslim terbesar gitu loh. Kenapa nggak di seperti itu, terapkan saja misalnya kalau misalkan seperti untuk orang-orang Islam gitu, ngerti nggak? Diterapkan untuk orang-orang Islam, bukan untuk orang-orang di luar Islam. Maksud saya begini, masalah hukum ya, ini bicara masalah hukum di Islam ini kan tanpa ada negara pun tetap berdiri gitu loh. Misalkan contoh syariat Islam, masalah hukuman, misalkan hukuman cambuk lah, hukuman dan sebagainya, itu bisa diterapkan ke teman-teman Muslim gitu. Kalau ke teman-teman Kristennya nggak usah gitu loh. Jadi diberlakukan juga syariat itu, tapi di bawah undang-undang gitu. Misalkan contoh dikesampingkan, khusus kayak di Aceh misalnya kan, Aceh menegakkan hukum-hukum itu misalnya. Kenapa nggak diterapkan di Islam-Islam yang lainnya? Contoh, kalau misalkan kayak di Padang misalnya, atau di Bandung yang mayoritas juga gitu kan, atau di Madura yang mayoritas Makassar misalnya kan, itu kan mayoritas. Kenapa nggak diterapkan hukum itu, malah berlindung di bawah undang-undang hak asasi manusia? Maksud saya kalau kita benar-benar beragama, lakukanlah, sebab kami pun sebagai orang Kristen melakukan hukum itu. Nah kalau kami justru undang-undang itu sangat alkitabiah begitu. Kami tidak. Kalau saya kembalikan ke kamu gimana? Loh, kan saya kan bukan orang Islam. Enggak.
gini kan, Nah. saya kan gini, Pak Tata. Maksud saya begini, kenapa syariat itu tidak diberlakukan ke Nggak syariat teman-teman Bible Islam bisa nggak? atas dasar undang-undang dan tunduk pada pemerintah gitu loh. Oke ya. Terus syariat Bible bisa nggak kamu lakukan semua itu? Kenapa nggak dilakukan? Justru hukum yang ada di dalam Indonesia ini menurut saya warnanya seperti warna yang ada di hukum-hukum di dalam kami. Nah, kalau masalah Indonesia udah aku jelaskan tadi dari awal. Karena di zamannya sahabat, para gubernur itu tidak menjalankan, tidak masalah. Makanya ulama hilafiyah udah dijelasin tadi, udah selesai itu. Nah, sekarang pembahasan tentang menggunakan produk, kan dalam Islam tidak masalah. Yang nggak boleh itu dalam hal misalnya masalah ibadah, ya kita ikut-ikutan ibadah mereka, itu akidah sudah tidak boleh. Ada dalilnya sudah. Kalau cuma nanti kenapa tidak melakukan hukum Islam? Buktinya kalian tuh banyak yang melanggar Bible-nya itu. Melanggar, Bang. Ini kita bicara hukum. Kalau di kami kan hukum kasih. Kristen itu semua hukum kasih. Musuh juga dikasih. Maksud saya Anjay. Kata siapa? maksud saya adalah enggak, itu kan kalau ada orang Kristen tidak mengasihi musuhnya berarti dia bukan Kristen sejati, kan begitu. Salah. Ini loh, Bang. Anjay. Anjay. Yesus itu Apa sih? Malaikat Yesus Jibril itu kau. gini, tunggu. Sensitif banget. Enggak gini, Yesus itu selama masih hidup melakukan Taurat dia itu. Gitu loh. Tidak pernah membatalkan, baik hukum-hukum kisos, semuanya diikutin sama Yesus itu. Nah, kenapa kok Kristen cuma mengenal ajaran kasih? Loh, kan dia ditolak, di 3 tahun ditolak. Hukum dia. Taurat itu apa sih, Bang Tahta? Ya enggak, Yesus patuh enggak kepada Taurat? Taurat itu apa coba? Nah iya Jelaskan enggak, kepada saya. hukum Taurat itu ya semuanya hukum Taurat itu ada hukum-hukum. Yesus perintah pernahkah larangan. Yesus melanggar Taurat? Konteksnya enggak. bukan masalah hukum-hukum membunbun, hukuman untuk, bukan ke situ arahnya. Hukum Taurat itu berbicara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Oke, caranya Yang kasih pertama kepada Allah. sampai Oke. ke Oke, sekarang pakai data. Caranya mengasihi Allah bagaimana menurut perjanjian lama? yang Saya mengasihi data. sesama, mengasihi Loh, sesama. cara mengasihi Allah gimana? Iya, mengasihi sesama manusia. Loh, salah. Loh. Gini loh. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Takwa, melakukan perintah, jauhi larangan. Kalau Islam iya mengasihi Allah dengan cara takwa. Tapi kalau sesama manusia, ada lagi ayat-ayatnya dalam Islam dan Yesus gak punya itu. Apa saja? Kasih di dalam kepada manusia. Misalnya dalam Al-Quran dijelaskan, jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Terus jangan marah-marah kepada sesama manusia. Ali Imran 134. Berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa 36. Jangan sombong. Luqman 18. Memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Berbicara dengan nada halus dan sopan. Toha 44. Rendahkanlah suaramu kalau bicara. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Hujurat 11. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Al-Isra. Itu banyak. Nah sekarang yang saya dapat dari Yesus apa? Akhlak sesama manusia. Kebuahnya aja gimana, Tat? Hah? Kebuahnya aja gimana? Kebuahnya iya. Nah, nih, Bang Santo, kebuahnya ini. Iya, Bang, ya, Bang. Bang Santo, ini kebuahnya nih. Kita langsung ke buahnya aja daripada capek-capek. Di sini ada buku namanya Body Count. Di sini ada laporan 2000 tahun terakhir dari yang antiteis, tidak bertuhan, habis itu Buddhis, Christian, Indic, Islamic, Primal Indigenous sama Cynic. Cynic ini China. Nah, di sini ada list, Bang, ada semua perang 2000 tahun terakhir. Kalau mau cari apa aja ada. Nah, di sini digolongin itu ada di atas 10 juta korbannya, di atas 2 juta, di atas 1 juta. Nah, kita lihat di yang paling tinggi nih, Bang, di atas 10 juta. Di sini ada eventnya, ada total estimasi kematian, habis itu jenis eventnya sama agama pelaku, Bang. Di sini kalau kita lihat ya, yang di atas 10 juta, ini Christian, Islamic 1. Yang di atas 2 juta korbannya, Christian, Oh, aktif Islamic 1. nyumbang ya. Donatur Wah, ternyata. ini si paling kasih, Nih Donatur. kita lihat langsung ke summary-nya aja nih.
death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Antiteis atau yang tidak bertuhan, abang lebih kasih daripada yang tidak bertuhan nih bang. Yang dituduh teroro justru 3 paling kecil. Itu sorry aku potong. Ini data enggak kok oknum sih enggak. Kalau oknum kan teman-teman muslim biasanya. Ini menjelaskan data apa dan patronnya apa, mengatakan distribusi world apa itu? Death toll distributions world civilizations dari ini makanya. Jadi di list nama-nama perang 2000 tahun terakhir, total kematiannya, total korbannya, jenis eventnya, sama agama pelaku. Saya nggak bilang ini perangnya perang agama ya, tapi agama pelaku. Nah, total korban. Dengar bang. Dan itu kan data dari, sebentar, itu kan data seperti tadi loh. Ateis kenapa sedikit waktu abang bilang masalah di dalam penjara seperti Kojiro, karena secara kuantitas sedikit. Nah, di sini pun Muslim kan belum ada waktu itu. Islam kan belum ada di tahun 2000. Ini dari tahun 0 ke 2008. Islam ada di tahun 600. Coba hitungnya dari tahun 612 sampai tahun sekarang. Iya, Excel-nya abang mesti bikin lagi. Jadi, Enggak, karena ini bukunya. Bisa gitu. Karena apa? Islam kan waktu itu belum ada. Jelas nggak ada dong dari tahun 0 sampai tahun 600 karena Oke, apa? berarti selisihnya sepertiga ya. Lihat dulu dong, mana tahun, coba lihat mana. Iya dong, enggak. Kan Dari abang bilang dari tahun 0. Bang, kalau abang bawa data, kita juga patronnya harus sama biar bisa dikatakan primer gitu loh. Kalau dari tahun 0 sampai tahun 600 saya percaya karena itu mayoritas rata-rata Kristen. Betul. Nah, dari tahun Rata-rata 600 Katolik, Kristen 460. Nah, Katolik. Nah, jadi dari tahun, kalau supaya adil begini, Islam kan ada di tahun 612 setelah Muhammad meninggal, ya kan? 632 dong meninggal. 632. Nah, 632 itu meninggal. hitungannya dari tahun 632 sampai tahun sekarang. Nah, biar adil, biar aku bisa lihat. Nah, gitu. Kalau data benar, aku akan iya gitu loh. Bukan, kalau kita mau ngelihat tunjukkan aja datanya dong, Bang. Kan tadi bilang tadi. Iya. Kan? Coba dibikin gini, standarnya dibikin sama, Bang. Tadi kan abang bilang masalah kenapa di dalam penjara sekarang kebanyakan itu kata si Kojiro kan, abang bilang secara kuantitas sedikit jumlahnya ateis. Nah, aku paham tuh. Nah, sekarang dengan konteks yang abang bawa data sekarang, coba diterapkan standar yang sama. Coba ambil dari tahun 632 sampai tahun 2000 sekarang. Coba. Oke, kita lihat aja dari sini nih. Ada yang komen cuma beda 400 tahun, itu kan belum ada, Bang. Aduh. Iya, ini makanya kita lihat aja, Bang. Kita lihat aja nih. Oke, dari abang tahun mau satu-satu ya. Kita mau satu-satu ya. Kita lihat dari Three tahun berapa Kingdoms. sih? Enggak, kita lihat dari tahunnya aja. Kita menganulir yang di bawah 600 kan? Ambil dari 600 dulu, dari 600 aja. Itu iya, kita anulir yang di bawah 600 kan? Kok di bawah? Iya, 600? kita anulir yang di bawah 600 kan? 632 sampai 2000. Loh, itu kan udah ada datanya. Ini datanya. Mana. Coba ini. Lihat. Coba lihat tahunnya. Ini kan dari 600 sampai tahun 2008, Bang. Coba lihat mana, coba. Enggak ada, berbesar dikit. Waduh, Nah, itu tuh. Nah, kan itu datanya tuh. Iya, Islamik dari ada sampai tahun 2008, ini total korbannya, Bang. 31.943.500. Oke, dari tahun 600 sampai tahun sekarang kan? Ya. Lalu yang satunya itu apa tuh? 4.500 itu apa? 45.000 itu, 45 juta itu. Mana? Ini perang indigenous. Ini kesukuan, perang kesukuan. Oke, terus yang sebelahnya lagi apa itu? Sini kini Chinese. Ini berarti antara tahun 600 sampai tahun. Enggak dong, ini kan dari adil, ini gitu loh. Bang, abangku. Aduh, nih orang nggak bisa baca data ya. Bang, ini tuh dari tahun 0 sampai tahun 2008, abangku. Mau ininya ada di tahun 600, berarti 600 tahun pertama kan Islam nggak ada. Mohon maaf Bang Jibril, setauku tahun 0 tuh nggak ada ya. Iya. Nggak patokannya aja, Bang Kojiro. Satuan waktunya aja kita buat begitu. Bang, ini datanya tuh. Ini pelaku ini dihitungnya dari tahun 0 sampai tahun 2008, Bang. 2008 tahun terakhir, ini jumlah korbannya. Iya, itu kan Katolik. Islam Islam kan pasti dari tahun 632 dong. Iya, betul. Nah, itu kan baru ada tuh. Dia baru ada langsung 31 juta tuh, Bang. Ngeri banget tuh. Baru ada itu loh. Iya, betul. Kita 600
Putus-putus Kang. bang. Putus-putus bang. Sorry. Berarti itu sepertiga, betul nggak bang? Oke, kita 600 tahun di belakang, berarti kita sepertiga, betul nggak bang? Sepertiga dari orang Kristen itu ya? Atau? Coba lihat. Betul nggak? Datamu tuh Ah, blur, bro. sepertiga, betul nggak? Sudah, datanya blur. Coba deketin lagi. Nah, abang ngambil sepertiganya dari mana itu? Hitungannya. 2000 Enggak, itu loh. tahun, 2000 tahun. sepertiganya berarti 800 tahun, betul nggak? Sebentar, 2000 tahun artinya kamu ngambilnya dari tahun zamannya ini arti ya Yesus ya ke sampai sekarang ya. Oke. Sepertiga. Sepertiga artinya gini, jumlah korban kau hitung semua terus dibagi. Gitu loh, gitu caranya. 31 itu berapa persen? Kan bang, ini kan dari tahun 632, betul nggak? Abang bilang, oh dari 632 aja kalian langsung 31 juta, betul nggak? Iya. Berarti ini 1400 tahun, totalnya 31 juta, betul nggak? Oke, betul. Ini 14 abad, jumlah korbannya 31 juta. Abang 20 abad, total korban abang 177 juta. Ini bang, dikali dua aja bang, nggak apa-apa. Dikali dua aja, kita anggap aja ini 28 abad. Jadi cuma 32 juta bang. Abang tetap 177 juta. Ini bang, anggap aja Islam udah ada 24 abad, jangan 14 abad. Anggap 28 abad. Kristen, jahat kali Kristen ini berarti ya. Ya udah, terima itu. Yang mana tuh Lo mamam tuh. Anggap aja Islam udah ada 28 abad kali 2 nih. Bang, kau Baru jangan gerak-gerak 62 juta. datanya. Kalian udah 177. Jangan gerak-gerak datamu. Coba ini. Letak kalau abang bisa, biar aku tuh bisa baca. Nggak bisa, pegel gue, nggak ada. Stand gue begini. Aduh. Ayo Kristen, gimana kalian? Tanggapi lu, naik lu kalian, bantu aku, woi. Menolak fakta ini, woi. Kojiro langsung turun kau ada data begini turun kau, terimalah. Kayak mana Kojiro ini? Anggap aja Islam 28 abad kali 2 tuh baru 32 juta. Kalian 177 juta. Masih mau ngeles itu loh. Tapi dari tahun yang jumlah 177 itu bang sampai sekarang nggak ada lagi nggak sih? Maksudnya hitungan korbannya? Yang paling banyak kan Ukraine. war perang Ukraine sekarang terakhir apa namanya yang Thailand bukan Vietnam. Kamboja itu perang kalian semua tuh. Kafir semua tuh. Astagfirullah, jahat sekali ya. Ya, emang la haula wala quwata illa billah. Memang cuma Tuhan gua ngadu kelakuan kalian. Tapi sih paling kasih katanya ya kan? Ngeri kali. Emang sih paling kasih begini, paling ngeri. Ini bang, ini baru yang ngelawan. Ini kan yang ngelawan nih bang. Nah, kita langsung ke ini bang, genocide. Abang tahu dong genocide apaan? Ya, pembasmian satu suku. Nah, ini ada listnya juga bang. Nah, kalau pembantaian bang, kalau genocide, ini 2000 tahun terakhir nih bang. Abang 9 kalinya bang. Sama yang nggak bertuhan, wah abang udah lebih sadis daripada yang nggak bertuhan. Abang nih bang, kalau di pie chart, data dari mana sih? Data muncul lihat dari mana sih? body count. Abang Google aja, ini studi. Iya, nggak apa-apa. Kalau data kuat ya, aku oke aja. Ini body count, Google aja. Google aja. Nah, ini di apa namanya di, aduh tadi, nih ini untuk genocide. Kalau di pie chart, bang, Kristen ini 1 putaran bang, langsung jadi presiden bang, nggak usah 2 putaran nih, langsung jadi presiden nih. Anjay, menyala Kristenku. Ya kan, si paling kasih nih. Menyala Kristenku. Si paling kasih nih. Tapi fakta sih bang. Kalau Paling menyala. Nggak usah jauh-jauh kita ke data dunia ya. Kalau data Indonesia aja, preman-premannya rata-rata Kristen bang. Tapi si paling kasih tadi, gimana sih? Iya, mungkin mereka belum jadi Kristen sejati bang. Oknum itu. Oknumnya 90% tapi isinya. Ya.
Menyala Kristenku. Pertahankan. Wah, pertahankan bisa lenyap peradaban dunia ntar kita. Habis. Gara-gara kelakuan anak-anak teos nih. Masa abang diem aja, balaslah. Oh, kami bukan balas, kami boleh memerangi orang-orang yang Diizinkan memerangi kami. di Al-Hajj itu ada. Boleh, kami boleh. Diizinkan. Iya. Kami nggak ada basa-basi kan, ada yang basa-basi tuh, ada yang kasih pipi kanan, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, begitu sekarang kasih pipi kanan lapor Polda Sumut. Kita kan hidup di bawah hukum undang-undang, Bang. Iya, betul juga. Iya. Kira kita melakukan kira di bawah hukum undang-undang. Ketika kita melakukan jalur tersebut, cengeng, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit lapor. Lah, Contoh. Gimana sih? Contoh. Contohnya, Bang, jangan ngomong kalau nggak ada data. Kalau Bang Jibril bawa data, saya iyain aja. Bener, soalnya bener. Kalau Abang coba kasih contoh data. itu tadi contoh data tuh. Dia udah diakuin, emang menyala Kristenku, menyala Kristenku. Menjalan genosideku. Gitu. Udah, Abang bawa data dulu, Bang Iwan. Apanya, bawa data apanya? Yang Abang bilang, kalau giliran Muslim lapor, giliran Kristen Bukan gini. Ketika ada misalnya nggak usah misalnya, ketika ada penghujatan ya, ada penghujatan, terus Islam lapor nih menggunakan jalur hukum, dibilang apa? Islam dikit-dikit ngadu kan gitu. Faktanya emang- kan memang begitu. Dan Emang salah kan kalau terima. Islam itu menggunakan jalur hukum. Katanya di bawah payung hukum. Begitu Ya kan digunain terima, hukum katanya Emang ada yang nolak, gitu loh. Emang ada yang nolak kan menjalani hukumannya. Masalahnya, contoh kayak abang-abang kita yang Abdul Somad misalkan ngomong di dalam patung ada bukan patung di salib itu ada jin kafir. Apakah kami menggembor-gemborkan itu kan tidak? Loh, kamu mau yang pertama itu kajian internal. Jadi itu bocor keluar. Itu tidak dilakukan di ranah yang luas. Maksudnya di luar Islam. Artinya orangnya heterogen, bukan homogen. Heterogen itu bercampurnya bukan hanya Islam aja, ada di situ ada Kristen, ada Islam, Hindu, Buddha yang nyembah gas 3 kilo juga misal ada di situ gitu kan. Itu ranah itu kita harus membawakan secara publik. Kalangan Nah, ini sendiri, ketika gitu. internal. Kalangan sendiri, maksudnya kalangan sendiri. Iya. Nah, masalahnya gini, di kami pun kalangan sendiri, kenapa diotak-atik sama teman-teman gitu loh. Ya masalah apa? Contoh kayak masalah ibadah, itu kan kalangan sendiri. Emang Ibadah ada? kenapa? Ibadah kenapa? Ya ibadah misalnya, ibadah ganggu misalnya gitu. Iya. Kalangan itu kan kalangan sendiri. Terus ada juga yang Gini. kayak sholat di depan di sebuah gereja, satu orang sholat di depan gereja. Itu kan kalangan sendiri kami. Kami kan Sholat di depan aja. gereja maksudnya? Ada Bang viral. Sholat depan gereja. Abang cari aja nanti. Maksudnya gini, kita enggak. kembali ke- Ini udah membabi buta ini udah nggak pakai dalil ini, nyerangnya udah nggak. Bentar. Nanti kan jatuhnya oknum. Abang bilang itu kan oknum. Iya, nyerangnya udah membabi buta. Bentar, aku cari ya. Iya. Lagian kadang-kadang kalian terlalu centil sih. Bangun rumah ibadah di tengah kawasan muslim, nggak ada 60 kakak dalam satu kawasan, kalian panggilin orang di luar kawasan untuk masuk ke situ. Emang kalau ibadah itu Centil, 60 kakak, Bang. Aturan Lihat negaranya begitu. SKB 2 Menteri dong, cek. Mending santai. Pakai nyanyi-nyanyi, pakai apa gitu kan. Oh, Kristen itu, bukan Katolik. Kasus mana yang mau dibuka nih? Biar gue buka. Sabar ya, Bang, sabar ya. Wah, kita orangnya sabar loh. Kita kasih. Kita kasih sayang lagi. Udah dikasih sayang lagi.
Enggak, tapi nggak boleh bang sholat di gereja bang, banyak berhala. Karena di situ kita paham ada yang melanggar di Keluaran, jangan membuat bagimu patung. Ada yang nekat bikin patung, Nekat ya bang ya. nekat. Katolik itu bang, nekat yang kampret juga Katoliknya yang Kenapa sih bang harus dibuat patung bang? Enggak, itu Katolik. Ini aja bang, tanya Katolik Nggak aja ngaku. bang. Oh iya. Nggak ngaku dia, nggak ngaku. Santo ini Katolik apa Kristen? Kristen. Aku Kristen AOG. Dia Kristen protein. Kristen apa? Kristen kaki apa? Oh, Kristen protein. Protein. Ada aja kau Iwan, memang. Tadi mau dibisikin itu dia tuh Kristen prosotan katanya. Kan ngaco lagi. Saya masih mending protein. No, lihat tuh yang namanya akunnya Jibril 89. Oh dia itu Kristen prosotan katanya. Lu kira lagi taman kanak-kanak? Tahu sih Protestan. Cocok abang ini stand up comedy, lucu kali. Iya, kalau bapak-bapak komplek ngobrol begini bang. Iya. Biar awet muda, biar sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Nggak direstui sama Tuhan bang, aku cari datanya bang, aduh nggak direstui kayaknya ditahan sama Google sama Yahoo kayaknya. Enggak. Itu tanya siapa? Tanya anak apa tanya bokap? Coba tanya bokap deh. Dan aku tanya Roh Kudus dulu bentar ya. Oke, siap. Kan penyerangannya udah nggak berdalil, nih udah nggak berdasar, udah membabi buta. Ya aku lagi cari data, kalau nggak ada datanya aku bilang enggak bang, cuma tadi aku bilang ada karena dulu pernah lewat di informasiku. Gitu. Abang yakin lagi bangun nggak tuh? Apa lagi tidur? Tanya dulu bang yang bangun bang. Abangnya lagi mimpi, apalagi gimana gitu, lagi baca datanya. Skip bang, aku udah cari-cari tanya Roh Kudus juga belum ketemu nih. Oke, siap. Kita skip aja ya. Nggak usah kita kejar ya, nggak usah kita kejar ya. Nggak usah. Nggak usah, ngapain? Kasih sayang ya. Tiga pribadi udah menyatakan tidak ada ya sudah. Tiga-tiganya udah nyari. Bayangin loh, Google aja bingung jawabnya. Ya, tiga pribadi yang nyerah. Aja. Lagi Google baru kemarin sore. Dari 2000 tahun yang lalu aja dia. Ada yang ngechat aku, bang coba tanyain hadis nomor 2749 katanya. Ada yang DM aku. Emang apa isinya bang? Ya, 27. hadis apa? 49. Tirmizi, Bukhari kan? Sahih Muslim 2749. Kayaknya yang punya Google ini udah jadi Muslim kayaknya. Data-data yang kayak gini udah nggak ketemu ya, dihilangin sama dia kayaknya. Enggak, Sahih Muslim atau Bukhari? Sahih Muslim 2749. 2749. Sahih Muslim 2749 ya. Iya.
menceritakan kepada kami Hisham dari Muhammad, dia berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik dan saya tahu bahwa dia orang yang berilmu. Dia berkata, sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat serong dengan Syarik bin Sahma, yaitu saudara seibu Bara bin Malik dan laki-laki pertama kali yang melakukan li'an dalam Islam. Anas berkata, lantas Hilal melakukan sumpah li'an di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, coba perhatikan perempuan itu, jika nanti anaknya putih berambut lurus dan mata agak merah, tandanya bayi tersebut anaknya Hilal bin Umayyah. Namun jika matanya agak hitam, rambutnya keriting dan betisnya ramping, maka bayi tersebut adalah milik Syarik bin Sahma. Kata Anas, kemudian saya diberitahu orang bahwa anak tersebut bermata hitam, berambut keriting dan berbetis ramping. Masalahnya? Itu kayaknya bang, si kawan ini nge-DM-nya nggak jelas. Hadis riwayat Muslim 2749 itu. Ini ada bang, itu beda kah atau gimana sih? Ini saya Muslim 2749. Iya benar juga ya. Hadis riwayat Muslim ayat 2749. Coba aku buka ya sini ya. Bentar. Masih ke-mute tuh, Bang. Masih ke-mute. Oh itu mah hadis Maryam Bang Jip yang di bawah tuh. Nih, aku disuruh buka sih. Jadi ayat 2749, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, tentu Allah akan menghilangkan kalian dan Allah akan datangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Artinya memang disuruh berbuat dosa, Bang. Atau gimana sih, Bang? Oh, enggak, tunggu dulu. Coba besarin aku bisa. Enggak, saya udah pernah baca hadis itu. 2749. Bentar ya. Ini ringkasan AI, sorry ya, karena aku nggak langsung ngetik riwayat Muslim. Ya biar tak jelasin. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu, kalau Al-Quran, Sorry nggak. iya udah tunggu dulu. Dalam Al-Quran Az-Zumar 53, bahwa Allah itu maha penerima maaf dosa apapun itu. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9, menerima taubat. Nah makanya di situ perikopnya ya membahas bahwa Allah itu maha penerima maaf. Bahkan andaikan seluruh manusia ini berbuat dosa, minta maaf, diampuni oleh Allah. Bahkan di hadis itu dijelaskan, andaikan manusia ini taat semua, nah, maka Allah akan ganti dengan manusia yang seperti sekarang ini. Ada yang taat, ada yang berdosa. Supaya yang berdosa ini andaikan minta ampun, dimaafkan. Karena secara akal, misalnya manusia ini taat semua, terus pemaafnya Allah datif dong nantinya. Siapa yang mau minta maaf? Maka andaikan semua manusia ini taat, ya Allah ganti dengan makhluk yang seperti sekarang ini. Ada yang berbuat baik, ada yang berdosa, tapi oleh Allah ditunggu maafnya kalau dia minta ampun gitu loh. Maksud gitu, itu bab tentang bahwa Allah itu maha penerima maaf, babnya di situ. Itu bukan disuruh diperintah untuk tambah gak nyambung itu. Enggak, dan boleh saya lengkapi Ustadz? Ya. Boleh saya lengkapi Bang Moto? Silakan saja Bang. Jadi kita kalau baca hadis Bang, Enak ya di Muslim ya, nanya dulu boleh dilengkapi. Kalau di Kristen nggak, langsung aku gitu dia ya. Beda. jadi kalau abang baca itu tadi Sahih Muslim 4936 itu di sini dibilang, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Nah, jadi kalau kita lihat hadis seperti ini Bang, ini kan narasinya sanadnya ini Bang. Jadi dari Abdurrahman menceritakan kepada Yazid, menceritakan ke Ja'far, menceritakan ke Ma'mar, menceritakan ke Abdur, dan seterusnya. Nah, kalau kita pelajari lagi, ada hadis yang serupa yang lebih lengkap, Bang. Ini hadis yang lebih lengkap.
Nah, di sini andai kalian pergi meninggalkanku berada di kondisi kalian seperti itu, niscaya para malaikat mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian, dan seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah menciptakan makhluk baru agar mereka berbuat dosa, lalu Allah akan mengampuninya. Nah, ini ada hadis-hadis serupa seperti ini juga. Nih, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah menciptakan makhluk yang akan, jadi nggak ada kan tadi kan yang pertama tuh sadis banget tuh. Sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Sementara hadis-hadis serupanya nggak ada memusnahkannya, Bang. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah menciptakan makhluk yang akan berbuat dosa dan akan mengampuni mereka. Nah, jadi kita kalau mempelajari, nah ini juga nih, nggak ada memusnahkan kita. Jikalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang berbuat dosa dan Allah mengampuni mereka. Ini, jadi poinnya betul Ustaz Hatta bilang. Jadi sebegitu maha pengasih lagi maha penyayangnya Allah. Jadi kalau kita itu nggak berbuat dosa dan ini itu, kalau kita suci banget lah, Allah akan bikin makhluk yang berdosa agar bisa diampuni. Silakan, Bang Moto. Iya. Itu kan buat menunjukkan Allah tuh Maha Ghafurur Rahim. Allah tuh Maha Maha Pengampun. Itu tuh banyak nanti dalam ayat-ayat Quran tuh yang berkata bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah tuh menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa tuh menyucikan diri. Jadi Allah tuh menyukai orang-orang yang bertaubat. Itu loh, saking cintanya Allah itu sama hambanya tuh seperti itu. Akhirnya, belum. Apalagi ini Bang, maha pendendam Bang, karena saya tahu tuh Bang ada Tuhan maha pendendam tuh Bang. Iya. Ada orang dosa satu, buset, diwaris-warisin dosanya Bang. Pokoknya nggak gua ampunin lo. Cucu lo, anak lo berdosa semua. Buset, Tuhannya maha pendendam coy. Buset, ngeri. Hasad ininya, Tuhannya. Kotor hatinya. Tuhan siapa itu ya Bang? Ada itu, memang ada. Jadi konsepnya itu bukan harta diwarisin, tapi memang dosa yang diwariskan gitu kan. Itu Tuhannya dendam banget kayaknya, nggak kelar-kelar. Menyala Kristenku gitu dong. Menyala dosa warisku gitu dong. Slow lah Bang. Iya santai gitu. Tapi kan memang menyala Kristenku. Oh ini. Gimana ini? Masa dosa yang diwarisin ramah harta, keturunan? Hasad tuh Bang, menurut gue sih ya. Hatinya tuh kayaknya dendam banget, kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Iya. Gue kesel sama orang aja di 2 hari 3 hari gue udah kayak, ngapain nih gue kesel sama orang ini ya? Nah, ini Tuhan, woy. Keselnya berapa tahun Bang? 2000 tahun, lelet. Lo kalau mau langsung ampunin kan di awal kan, lahirin aja bocahnya, udah bunuh blak selesai gitu kan. Dia harus nunggu 2000 tahun. Habis itu pokoknya gue nggak mau tahu. Pokoknya anak lo dosa juga semua. Gue nggak mau tahu. Buset, dendam banget. Si paling kasih kan, si paling kasih kan. Tuhannya dangdut banget ya Bang. Drama. Drama banget, harus lahir, nunggu gede. Boleh nggak aku contohnya, kan ada beberapa hadis yang dibawa sama si, dan beberapa surah Al-Quran yang dibawa sama si Edis tuh. Ini kan kebetulan penonton lu juga banyak nih. Itu kan, tapi menurutku Edis kan bukan orang Islam. Seharusnya aku nanya kepada orang Islam. Beberapa surah atau hadis yang dibawakan sama dia untuk memframing gitu kan. Mungkin dalam tanda kutip seperti itu. Tapi saya ingin sekali penjelasan dari teman-teman Muslim. Apalagi ada Ustadz di sini kan. Contoh yang dibawa Edis itu biasanya surah Al-Quran Taubah itu loh. Ayat yang 5, nah itu. Kemudian beberapa hadis yang pojok lah, apa namanya, giringlah yang apa sih ngomongnya, di si Edis ngomong itu
apa ya yang dibilang sama istri ya, lupa aku, yang giringlah orang kafir itu ke jalan yang sempit. Nah itu kan sering sekali dibawa sama dia itu. Kemudian Oh, itu dalam kondisi perang. Maksudnya persempit jalan itu dipersempit pergerakannya. Wajar kalau dalam perang. Itu kan? dalam perang itu. Ya konteksnya dalam perang. Nanti kalau kalian kan di 1 Samuel kan kalau perang tuh gimana? Oke, kalau gitu begini, kita kan lagi nggak berperang nih, kenapa kok nggak boleh mengucapkan salam? Nggak boleh ngucapin salam. Maksudnya gimana? Kan ada yang dibilang Edis itu, kalau kamu bertemu dengan orang kafir, apa yang harus kamu buat? Boleh nggak mengucap salam? Nggak boleh. Terus kalau ada hadis atau surah Al-Quran mengatakan. Coba abang buka 2 Yohanes 1 nomor 10. Sebentar bang, biar lurus maksudnya yang Ya ini kita lurusin. Karena kenapa gini loh? Kita tuh ikut mensupport. Saking besar toleransinya, abang buka 2 Yohanes 1 nomor 10. Kita mengingatkan loh. Di kalian tuh ada ini loh, gitu loh maksudnya. Nah ini dikatakan apa dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah itu gimana tuh Bang Santo? Ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini maksudnya apa? Coba ayat yang ke-9 boleh nggak bang? Ayat ke-9. Klik dulu 9-nya. Ajaran ini maksudnya apa? Ajaran seperti apa yang harus dibawa? Jangan memberi salam kepadanya. Coba baca bang. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Artinya keluar dari Kristen kan? Ini kan tetapi yang melangkah keluar dari situ, melangkah keluar dari ajaran Kristen. Artinya kan ini kan antikristus ini, Bang. Jadi antikristus. Jadi boleh untuk memberikan salam kepada kalian dan kalian boleh memberikan salam kepada kami. Kami boleh. Itu tuh contoh salam itu kan berbicara tentang salam damai ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, artinya keluar dari ajaran Kristus, tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Artinya orang yang dimaksud di ayat 10 itu berarti antikristus, Bang. Contoh kayak Unitarian, Oneness gitu Bang. Itu antikristus karena mereka siapa antikristus itu? Di 1 Yohanes 2 ayat yang kelima, 1 Yohanes 2:7, antikristus adalah orang yang tidak menerima Yesus sebagai manusia. Nah, kita terima Yesus sebagai manusia, Bang, bukan sebagai Tuhan. Artinya kalian tidak antikristus karena Yesus yang kalian anggap sebagai manusia itu, maka saya akan terima. Loh. Kalau nggak gitu dong. Kalau Oneness nggak saya terima karena coba abang lihat deh di gini, Bang. Coba abang buka 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba bacakan, Bang Santo. Abang buka aja soalnya di Facebookku agak ini. Oke, saya bacain tapi abang percaya ya, Bang ya. Ya, oke. Hafal, Bang. Oke, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Perhatikan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yap. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yap. Islam mengakui Yesus Kristus itu datang sebagai manusia apa Tuhan? Manusia. Islam itu penyesat dan antikristus bukan? Kalau dibilang seperti itu jatuhnya sih bukan ya. Bukan. Nah, yang bilang Yesus itu datang sebagai Tuhan itu penyesat dan antikristus bukan? Ya bukan lah, Bang. Loh kok bukan? Ini bentar lagi baru gue mau bilang, ini bentar lagi kayak ini nih, kayak Mio kena stang kena kunci stang nih, bentar lagi muter nih. Aduh. Ini ayatnya kan gini ya, ayatnya nih ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia
yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Definisinya, itu adalah si penyesat dan antikristus. Kan gitu. Antikribo mana? Iya, sorry, antikristus. Enggak, ini revisi. Iya. Enggak, ini salah Abang Moto nih, Bang Moto kadang-kadang salah. Mulutnya typo. Bukan, dia salah baca ini. Iya. Enggak, mulutnya typo mungkin. Saya bacain Bang Santo, bantu Bang Santo ya. Yang tidak Berarti mengaku bukan dari bahwa sana, Bang. Kalau kribo- ini makanya bahwa kalau kribo itu Yesus dari Kristus Afrika. telah datang sebagai Manusia, Tuhan, gitu kan? Oh iya, salah baca saya. Salah baca. Maaf. Sahih ya? Bang. Maaf ya, Bang. Nih, Manusia, Tuhan. Oh iya, benar. Maaf ya, Bang. Maaf. Manusia, Jibril, bukan Tuhan. Tuhan. Maaf. Salah, Bang. Saya maaf, Bang. Tuhan itu dibaca emang saya, aduh. Maafkan saya dan mulut saya, Bang ya. Ini masuk ke begini nih. Maafin ya, Bang. Cuman tangan bisa typo, mulut juga bisa typo ya. Iya. Maaf ya, Bang. Itu manusia Selamat pagi, dibaca Yos. Tuhan tuh gimana, Jibril? Saya mau nanya tadi. Gimana Bang Tori? Pagi-pagi. Saya mau nanya tadi yang dibilang katanya yang menjadi manusia itu Yesus. Kalian percayakan Yesus, betul nggak? Yesus manusia. Di mana ada di Al-Quran itu ada kata Yesus, Bang? Nggak ada di dalam Quran, nggak ada. Nggak ada kata Yesus tuh, nggak ada. Apa kalian percaya? Nggak ada kan? Di Bible kalian menjelaskan nggak bahwa Yesus itu, nggak, di Bible kalian Yesus itu manusia apa Tuhan? Kalian mengimani Iya, itu dari sebagai mana nggak ada? sebagai manusia atau Tuhan? Yesus Dia itu sebagai Tuhan dan manusia. nggak ada di sini opsi dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 bahwa Yesus Kristus telah datang Makanya sebagai Tuhan dia dan itu manusia, nggak ada. Ayo. Telah lahir juru selamat, ya telah lahir juru selamat, ya Oke. berarti kelahiran dia bukan melalui tapi melalui Roh Kudus itu sendiri. Ya Oke. maka saya mau bertanya. Enggak gini, Ya, kita dari bahas mana? itu berarti Lukas kan? Berarti Lukas kalian- 2 nomor 11. Bang, Enggak, tunggu berarti sebentar. kalian Iya, nggak juru bisa selamat, itu- juru selamat, Bang. Juru selamat itu artinya apa? Halo, juru selamat itu artinya apa, Bang? Bang, urusan Iya. apa sih Bang? Kalau juru selamat tuh nggak tahu Bang, saya bingung. Mau Bang? Juru selamat Kristus itu artinya apa? Kristus itu artinya apa? Kristus itu artinya apa? Mak, Kristus itu yang percaya pada Dia. Sekarang pertanyaan Loh, saya. kok Kristus yang percaya sama dia? Mana ada definisinya di mana? Kok Kristus yang percaya sama dia itu gimana? Aduh, memang susah kalau Muslim ini kalau ada yang apa. Ada yang apa? Nih, kita baca ya. Kalau ada yang agak pintar di mute, tapi kalau yang agak bodoh Enggak. nggak di mute. Sabar Bang Hatori. Gila, Kalau Uci, teman-teman Muslim makanya itu kalau ada harus yang pelan-pelan. Nih, gini Hatori ya. itu harus pelan-pelan gitu loh. Jangan kita Coba. pakai doktrin lah, santai. Kita ikutin alur pikir mereka, teman-teman kita ini. Oke, yang kita lihat ya. Tadi kan dia bawa Lukas. Nanti Bang Santo bisa jelaskan ya. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kan gitu. Bener nggak, Bang Santo? Iya. Iya, Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Yang diurapi ya, perhatikan. Kita lihat dalam Yunaninya dikatakan apa? Hoti etektehi imon semeron soter. Os estin Christos Kyrios en pole David. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Artinya apa? Yang diurapi kan? Yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Gak ada masalah. Koma itu Bang, koma yang yaitu Oke, Kristus. koma, oke. Tuhan. Nah, inilah bahayanya teman-teman. Kenapa? Enak dan, di Kristen itu sangat-sangat enak teman-teman. Karena apa? Modal koma itu bisa punya Tuhan.
Kenapa? Dalam teks Yunaninya nggak ada koma, teman-teman. Kristenku. Gara-gara koma ya, anjay. Lah, ini ada koma nggak, Bang? Di dalam teks Greeknya ada koma nggak? Ada koma nggak, Bang? Kalau dalam bahasa asing nggak ada koma-komaan, Bang. Tuh, enak kan jadi Kristen kan? Dia lebih langkah praktis loh. Nggak harus menyalipkan, nggak harus diapa-apain, cuma modal koma. Teman-teman Kristen punya Tuhan, simple. Paham nggak? Bener nggak, Bang? Benar. Selesai. Enak ya? Jadi Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Simpel kan Bang Santo? Enak. Simpel menyala Kristenku. Menyala. Makin kesini makin mudah ya untuk membuat Tuhan itu. Modal koma jadi Tuhan. Asik. Makanya perhatikan titik, Bang. Jangan asal baca, titik koma seru. Oke, titik koma seru. Oke. Perhatikan. Nah, ini ada titik koma nggak, Bang, di dalam Enggak, itu, Bang. Iya. Enggak, dalam teks Greeknya ini ada tanda koma nggak? Nggak. Di sini dikatakan apa? Oti eteh tehimin semeron soter es estin Christos Kyrios in poli David. Ada nggak? Ada sih, kayaknya nggak kelihatan dari roh, harus mata roh yang bisa melihat itu. Darah Yesus. Iya. Itu yang pertama. Mengenai apa lagi? Tanda kurungnya, tanda kurung. Oke. Iya, Bang. Tanda kurung saya bahas. Tanda kurung. Bicara tentang tanda kurung, Bang. Iya, ini banyak tanda kurung. Iya, boleh. Gimana, Bang, tanda kurung? Yang pertama gini ya. Tanda kurung di dalam. Tanda kurung. Oke, tanda kurung. Oke. Teman-teman Kristen, sorry ya. Corong gitu loh, harus pakai, atau bukan corong, suntikan. Oke. Pakai suntikan gitu, pelan-pelan aja, pelan-pelan, karena mereka juga kesana pelan-pelan. Jangan langsung. Jangan Udah. Bang Atori, Cukup arisan ketuhanannya cukup. Jadi gini. Jadi gini, yang pertama di dalam tunjuk satu ayat Quran aja, Arabiknya itu ada tanda kurung. Dalam Islam tanda kurung itu untuk memperjelas. Di dalam Arabiknya itu tidak ada tanda kurung karena terjemahan yang dibuat itu untuk mempermudah orang awam untuk mengerti. Itu yang pertama. Di dalam Arabiknya itu tidak ada tanda kurung. Nah, coba lihat teman-teman. Kita lihat dalam 1 Timotius 6 nomor 21. Enggak, saya jelasin dulu, sabar dulu ya. Saya dulu jelasin ya. Dalam 1 Timotius 6 nomor 21. Iya, di sini ini tidak ada tanda kurung. Tidak ada tanda kurung ya. Nah, kita lihat dalam Greeknya. Di sini dikatakan apa? Entines evangelimonei peri ten pistin potechesan en charis meta so. Amen. Tanda kurung nih. Tanda kurung. Pros Timotion prote grape apo laudekias etis estin metropolis gropias tes pakatianes. Ini ada tanda kurung ini. Ini ada tanda kurung. Di dalam teks originalnya itu ada tanda kurung. Tuh.
tanda kurung, tutup kurung. Buka kurung, tutup kurung. Umat tanda kurung. Kira-kira tanda kurung ini siapa yang bikin? Ini dalam teks aslinya loh. Tanda kurung ini. Enggak, mana ada tanda kurung situ, Bang? Oh, ini bukan tanda kurung. Terus ini apa ini? Mana coba? Nah, ini nih. 1 Timotius 6:21. Ya. Mana, coba tunjukin tanganmu coba. Yang mana tanda kurung, buka kurungnya mana? Ini buka kurung. Ini buka kurung. Mana buka kurung? Ini buka kurung. Nih, buka kurung. Pros Timoteon. Nah, lanjut. Ini buka kurung. Mana? Nah, ini tutup. Nah, ini Coba. tutup kurungnya. Mana bukanya mana? Ini bukanya yang ini. Bukanya ini, tutupnya di sini. Bukanya. Ini bukanya. Bukanya di sini, bukanya di sini, tutupnya di sini. Mana? Ini bukanya di sini, tutupnya di sini. Itu di sebelah pi tuh, sebelah pi. Nih. Mungkin nggak tahu, Oh. nggak tahu tanda kurung mungkin bang. Oh iya. Boleh sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Gara-gara tanda kurung aja ribut kalian ini. Saya mau kasih tahu dulu nih tanda kurung nih. Nah, contoh gini bang. Ini aku kasih sedikit afwan ya Ustadz ya. Fadal. Nah, gini bang ya. Kalau dibuat begini bang tanda kurungnya bang, dijadikan kan ini dikatakan begini. Ini kan Al-Quran. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang-orang beriman siapa tuh? Dibuka kurung tutup kurung menjadi orang Islam. Benar nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena hanya orang-orang Islam yang beriman. Begitu. Nah, seandainya ini, tengok nih di Galatia 3. Sorry Bang Sal, itu maksudnya beriman kepada Allah ya? Ya, sebentar Bang. Iya benar, kalau beriman kepada Allah ya benar sih. Ya, pasti orang Islam. Nah, di sini lihat nih. Kristus telah menebus kita. Oh, bukan. Galatia nomor 13. Oh, enggak usah. 1 Korintus 4:10 ya. Nah, begini, Bang. Jika ini dipakaikan kurung, Bang, lebih menjelaskan lagi. Lihat ini. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kami Kristen bodoh oleh karena Kristus. Buka kurung, tutup kurung. Untuk memperjelas kepada siapa yang pengikut Kristus, siapa yang menuhankan Kristus. Paham nggak, Bang Hatoroy? Betul. Aku juga menjadi bodoh karena Kristus. Iya. Kami buka kurung tutup kurung Kristen bodoh oleh karena Kristus. Yang lebih Betul. parahnya lagi di sini, nggak dijelaskan bahwasannya itu tambahan. Lihat. Lalu Yesus membawa mereka. Di mana ada kata Yesua di sini? Nggak dipakai buka kurung tutup kurung Yesusnya. Yang ada di sini apa? Ini Yesusnya di mana? Di mana? Kalau aku sih Bang dibilang saya bodoh karena Kristus, aku nggak apa-apa. Serius, aku nggak Iya apa-apa. betulnya. Memang betul. Aku bodoh karena Kristus. Betul. Nggak nyangkalnya. Iya itu makanya Bang, Kristus buka kurung itu. ini di Islam itu dibuka kurung untuk mempermudah kemana tujuannya. Jika dikatakan tadi kan aku kasih contoh nih. Nah, kasih contoh nih. Ini kan dikatakan wahai orang-orang yang beriman, buka kurung tutup kurung orang Islam. Merujuk kepada orang Islam nggak yang dikatakan orang beriman? Untuk mempermudah misalnya peristiwa-peristiwa kayak gini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh, kan bisa ditambah untuk mempermudah yang membaca. Bisa ya. Karena bahasa di sini. Oh, padahal Al-Quran nggak boleh bisa ditambah, Bang ya. Jadi Al-Quran mana ditambah? Di mana coba Kan nggak tambahnya boleh coba? Di ditambah mana? kan, tapi bisa ditambah Di kan. mana Al-Quran Masya ditambah? Allah. Bang, ini terjemahan, Bang. Ini Al-Qurannya. Paham nggak? Memang Arabnya Iya, sama, memang Arabnya gini. ada kayak gitu, Bang. Enggak, yang Arabnya masalahnya kayak gitu, Bang. Dengar, Bang. Bang Atori. Nah, bahasa Yang masalahnya Arabnya di sini. sama enggak sama terjemahannya, tambahannya, Bang. Kan nggak paham di yang kalimat dipermudah. Yang masalahnya yang ditunjukkan Bang Iya. Iwan tadi
Kalimat Arabnya sama enggak? Teksnya, dengar dulu Bang. Tadi 1 Timotius 6 nomor 21 kalau nggak salah dibawa beliau. Yang dibawa beliau tadi 1 Timotius 6 tadi. Timotius 6 nomor 21 tadi ya, akhi ya, Afwan. Iya. Nah, di sini nggak pakai buka kurung. Terjemahan nggak pakai buka kurung. Original teks buka kurung. Darah Yesus, saudara-saudara yang terkasih. Lanjut, akhi. Coba yang buka kurung tadi ayatnya di mana? Bahasa ininya coba saya mau buka. Halo Bang Sal, halo, kok nggak ada suaranya nih? Ini gini Bang. Nih biar lebih enak aja. Bang Hattori begini Bang Hattori, kalau teman-teman saudara kita yang sabar. sebentar, aku mau kasih masukan ke Bang Hattori aja, karena dia Kristen juga kan. Kalau apa dikatakan Alkitab, ya iyain aja lah, karena memang sebatas literat kayak gitu teman-teman kita pahami, jadi jangan kita paksa doktrin kita gitu loh, iyain aja. Tunggu dulu, udah malah berenam-enam nih pada arisan, nggak percaya, jangan percaya. Udah. Jangan arisan sebentar ya. Kita lihat dari receptusbible.com. Nah ini 1 Timotius 6 nomor 21. 1 Timothy chapter 6. Ya kan? Nah, nomor punggung berapa? Nomor punggung 21. Ya kan? Nah, ini nih. Nah, di sini ini ada tanda kurung tuh. Set. Tanda kurung nih. Set, tanda kurung. Ini tanda kurung dan tutup kurung. Bener nggak? Kelihatan nggak? Hattori dan Santo. Kelihatan Bang. Tanda kurung bukan ini. Punggung lah, mana ada punggung di situ? Oh iya, maaf. Nomor favorit 21. Kan gitu. Iya kan? Nah ini buka tutup, kurung tutup. Sedangkan Amsal 30 nomor 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Amsal 30 nomor 6. Tiba-tiba ada yang melanggar. Dikasih. Tuh, buka kurung dan tutup kurung. Jadi di original ada buka kurung Bang ya? Ada. Ini original bukan? Yunani original bukan? Nah, jadi di terjemahannya ada buka kurungnya nggak Bang? Nggak ada. Terus? Nggak ada. Di Arabnya Abang ada buka kurung nggak Bang? Nggak ada. Wah, santai Bang, Tuhannya jangan ngamuk, Tuhannya ngamuk. Sabar. Bang Hattori santai. Diamuk Tuhan kan? Karena kalian apa tuh? Amsal 30 nomor 6 kan? Ingat tuh, diamuk Tuhan kalian. Baru dibaca Bang, langsung diamuk dong. Nah, iya dong. Betul-betul menyala Kristennya gitu. Mukjizat ini. Menyala Kristenku gitu. Afwan ya, ini setahu Ana ya, yang buka kurung di Bible itu dia menunjukkan seperti ini. Yang ada titik 2 nanti di atas yang mana ya? Nah ini, setahu aku ya. Mana kelihatan gak sih? Nah ini biasanya begini dia dikasih titik 2 nih. Ini ditambah-tambah ini nih. Coba baca antum original teksnya Aki. Di Timotius 2 Timotius 2 nomor 2 nih. Nomor 11 nih. Sorry Bang, nggak dengar tadi Bang. Coba original teks ada kalimat ini. Di original ini yang kayak gini di original. Izin Bang, di original ada buka kurung, betul. Di terjemahannya nggak ada buka kurung Bang ya. Tapi kenapa di Arab nggak ada buka kurung bahasa Arabnya, tapi di terjemahannya ada buka kurung Bang? Coba mana yang tambahan mana enggak Bang? Udah dijawab tadi, penekanan. Nggak dibaca juga nggak ada masalah itu, yang nggak yang ditutup kurung kalau dalam terjemahannya. Malah bahaya Bang kalau nggak dibaca Bang, buka kurung tutup kurungnya Bang. Bahayanya? Mana sih? Bahayanya Bahayanya Bang Hattori. Contoh, Bang. kasih contoh Bang Hattori, jangan ini, coba kasih contoh bahayanya di mana gitu. Saya satu device sih. Ya nanti kan teman-teman muslim kan buka. Nih, contoh nih. Ini contoh nih. Nih, Al-Baqarah ayat 2. Ya. Coba
Nggak ada. Al-Baqarah 22 coba. 2 ayat 2. Nah, ada 2, terserah. Nah, itu ada buka kurung nggak di situ? Di originalnya nggak ada kan? Ada, lihat, Nggak coba lihat, ada. ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Ya. Nah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Coba saya nggak baca ini. Kitab ini Al-Quran. tidak ada keraguan padanya. Saya nggak baca ini juga nggak ada Kitab masalah kan? apa? Iya, kitab apa? Kitab Nah. ini Al-Quran. Iya, kitab ini, kitab Al-Quran. Mana? Jadi saya nggak baca ini nggak ada masalah kan? Itu bukan Al-Quran. Lah, jadi yang saya baca ini apaan? Itu Arab. Arab itu. Kan belaga gila kan? Coba Itu belaga Bang Santo gila. paham nggak nih? Wah, itu Arab bukan, Bang? Aku nggak bisa ngomong ya karena itu tulisan Arab. Tapi benar juga Bang Hatorinya begini, Bang Jibril. Kita harus jangan standar ganda Itu ya. sumber yang dibacakan dari mana itu? Ini sumbernya yang saya bacain apa nih? Mesir lah, Arab gimana Oke, sih? mungkin ada nggak gini Bang Hatori, gimana Aduh, tanda Masya kurungnya Allah. yang masalah kitab Injil itu? Coba bagaimana Anda mengatakan itu kitab Injil? Coba di dalam bahasa aslinya di Al-Qur'an, kitab-kitab yang terdahulu kitab Injil, kemudian itu dalam tanda kurung kan kitab Injil kan begitu pasti dalam kurungnya. Enggak, ini Kalau nggak terusin dibaca- aja nih, terusin. Kalau memang mau tanda kurungnya kita nggak baca. Kitab ini tidak ada keraguan Kalau kepadanya, kitab petunjuk ini- bagi mereka yang bertakwa. Habis itu nih yang kedua ada nih. Kita nggak baca ini pun nggak ada masalah. Mereka Oke, yang coba, beriman kepada gaib. Abang paham nggak? Mereka Coba kita baca lagi. gaib Dan ya. mereka beriman kepada yang diturunkan kepadamu. Padamu ini siapa? Udah jelas kan? Ini penekanan doang. Saya nggak baca pun yang sebentar, diturunkan Bang. kepadamu dan yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka Gini, yakin gini, akan gini. adanya akhirat. Gini Bang Jibril, maksudnya Bang Hatori mungkin begini, karena kita tahu ya tanda kurung aja dia tadi nggak ngerti. Jadi begini, maksudnya Bang Hatori, kalau nggak ada tanda kurung dalam terjemahannya itu, maka artinya pun jadi beda, karena dalam bahasa aslinya pun tidak ada tanda kurung. Begitu bukan Bang Hatori? Bang Hatori, monitor. Itu karena tambahan itu biar enak mereka menjelaskan. Sementara mereka kan nggak paham. Gitu maksudnya Bang Jibril, gitu maksudnya. Iya, itu berarti makanya paham saya dong. bilang, Berarti kita saya baca mereka- pun, saya nggak baca ini pun nggak ada masalah kan? Berarti kalian menambahkan dalam Al-Quran kan nggak boleh menambahkan, Bang. Yang ini Al-Qurannya ditambahkan nggak Al-Qurannya bang? Maksudnya begini Bang, Bang Hatori minta kalau seandainya diterjemahkan tanpa ada tambahan yang di dalam kurung misalnya contoh, karena di Al-Quran kan nggak ada nih ceritanya Bang Hatori, maka maknanya akan jadi banyak gitu maknanya gitu. Kalau tadi kan sudah tanda kurung itu berpengaruh gitu loh maksudnya Bang Hatori, gitu loh Bang Jibril. Enggak, dia bilang Al-Quran ini ditambahkan karena ini. Sekarang saya kasih tahu, yang ini tuh bukan Al-Quran abangku. Ini tuh bukan Al-Quran. Ini Al-Quran. Bang, Ini tuh itu bukan bahasa Al-Quran. Arab. Iya, ini Al-Quran. Ini bukan Al-Quran. Abang paham gak sih? Al-Quran itu buku kita. Al-Quran itu buku. Jangan di-mute-mute Bukan bahas. teman-teman, jangan di-mute-mute lah, tolonglah. Dia juga sopan kok. Ini saya satu tangan megang handphone, satu nih tangan saya. Moderator. Gimana saya cara mute-nya? Teman-teman jangan Jangan gitu di lah. mute lah. Janganlah. Saya kan nggak mau ngujat saya. Bang Hatori ini aku kenal, Yang Bang ada Hatori ini aku kenal, pasti kayak gini. gitu loh. Dia nggak menghujat dia. Aku kenal dia. Izin tambahkan Bang Jip. Silakan. Jadi gini, kamu bilang loh kalau misalnya di terjemahan kami ada tanda kurungnya gimana kan gitu ya, di teks originalnya nggak ada tanda kurung. 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Bentar ya, buka kurung, di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, ya kan. Nomor 8, dan ada 3 memberi kesaksian di bumi. Tanda kurungnya sampai lompat ayat. Iya kan. Buka kurungnya di nomor 7 nih, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Buka kurungnya di mana nih? Di 7 kan. Tutup kurungnya itu ada di 8. Coba nggak usah pakai baca kurungnya coba. Coba nggak usah pakai baca kurungnya coba.
Yang bersaksi. Kalau ini Bang. ya udah, Kesaksian, Bang. nggak usah pakai itu ya, nggak usah pakai baca buka kurung gitu kan. Iya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Udah kan? Iya, terus Berarti udah jelas 3 kesaksian. apa tuh? Siapa aja? Nah, dari awalnya apa, coba baca lagi. Siapa aja? Iya, awalnya baca lagi dari pertamanya. Oke, Jangan inilah dia yang telah saksi, datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air. Inilah dia. Inilah dia yang datang. Orang udah paham. Bukan, kalau inilah dia itu 1%. Kalau 3 itu lebih dari 1. Bukan inilah dia aturan, inilah mereka aturan. Itu, Bang, dia itu lebih dari 1. Dia. Aku, saya, itu baru 1. Dia itu kata ganti orang kedua, Bang. Jadi lebih dari 1 itu. Bisa gini nih. Contoh, Masa person? pemerintah bisa dikatakan dia juga. Gitu loh, pemerintah atau Tugas kata mereka itu apa? Dalam bahasa Indonesia kata mereka itu buat apa? mereka tuh ya untuk lebih dari 1, dia pun demikian gitu loh. Di mana? Gini nih, di mana abang bisa buktikan kalau dia itu tunggal? Loh, enggak. Ini kan membicarakan tentang 1. Yesus. Ya 1, makanya aku bilang Tritunggal 1 gitu loh. Gimana? Nah, itu di dalam dia kemuliaan Allah, penuh kemuliaan Allah, itu kan bicara begitu juga. Dia itu 1 apa banyak? Apa keroyokan? Siapa keroyokan? Dia. Itu lebih Dia dari siapa, 1, Bang? Dia, ini kan dia si Yesus nih. Kalau perkataan dia dalam bahasa Indonesia lebih dari 1, abangku. Loh, Masya Allah. Gimana? Lagi SD ngapa? Kalau Dia lebih dari itu 1. Lebih dari 1. Oh, dia lebih dari 1. Nih, Ada lagunya Bang tuh. Dia, Ini, nih. dia. Nih, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Dia persona apa nih? TUNGGAL. Jamak gitu ya. Kita bacanya apa gimana nih? mabuk lu sama orang Kristen bener. Aduh, berarti memang udah. Aduh. Enggak, gini, Bang Jip. Kita yang disuruh sekolah. Indonesia coba, Bang. Enggak, gini, kita ngobrol sama orang Kristen tuh, kita tuh kayak di bawah setan keder, tau nggak? Muter aja gitu. Kayak sambal setan keder, tau nggak? Nggak rapi-rapi kita, bener. Kayak Mio ini kekunci stang. Ya, enggak. Iya, muter aja. Terima. Assalamualaikum Saya dulu semuanya. saya SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 1 loh, Bang. Apa? Saya dulu SD diajarkan, ya dia itu lebih dari 1. Terus ini apa, Bang? Ini KBBI nih. Ya, Dia saya nggak tahu, persona makanya saya tanya. tunggal. Ya, saya nggak tahu. Udah saya Gurunya bilang. siapa, Bang? Ngajarin dia itu jamak, Bang? Paulus, Aduh, menyala KBBI ku. memang parah KBBI memang. Oh iya bener kan, emang parah emang KBBI. Astagfirullahaladzim. Coba baca lagi tadi, Bang. Baca lagi. Cuman ada, coba gini, Bang Hatori. Aku Betul lagi, mencium Bang. bukan cuman KBBI yang parah, nanti bakal LAI juga dibilang parah ini teman-teman. Mudah-mudahan nubuatan terpenuhi ya, Bang Santo. Kita lihat aja. Coba di KBBI Abang Hatori itu mungkin Kamus Besar Bible Indonesia. Ada kali. Bang, KBBI sekarang udah diganti versi baru tiap tahun baru. Iya, terus ada yang terbaru apa tuh? Dia itu apa? Iya, Jamak. dia itu makanya Zohir aja udah pindah lagi. Ya, Dia. udah diganti Dia. nanti revisi karena kalian Dia itu gimana? Ya, Dia itu gimana? revisi terus. Dia itu gimana? Nih Bibel gimana nih? Bibel kan bimbingan Belanda, ini gimana ini? Shh. Kok dia bisa jamak gimana Bang Santo? Menyala KBBI ku. Emang enakan ngomong Bang Santo. Coba. Kalau yang si emang Hatori kalian panik bilang dikit nyerang. personal, Iya. Dia itu coba, Bang. Panik dikit horny, langsung nyerang. Panik dikit nyerang. Capek Iya. banget. Iwan Ini sih- Pila bisa deh, Iwan Pila. Iya Bunda. Banget deh. Dirimu bisa banget deh. Menyala KBBI ku. Gini loh, Om Jip, tadi aku Yuk. naik nih mau bilang begini, kok dia ya? Ini sorry banget. Kita menjelaskan yang tadi tentang tanda kurung muka kurung itu, dia masih nggak ngerti juga loh. Ya, orang tanda kurung aja dia nggak tahu yang mana. Manusia aja dibaca Tuhan.
Gitu loh. Tunggal aja dibaca jamak. Makanya kalau itu terlalu kebanyakan dipakai akal, makanya nggak paham. Nah, gue demen nih kayak gini nih. Disuruh pakai akal. itu. Terlalu banyak pakai akal, Bang. Jadi kurang-kurangin Jadi pakai akalnya maksudnya. Jadi Biar diakal-akalin kayak Iya, Otem. keren. Bang, sorry potong. Ya. Tapi di dalam aku cari di internet kata dia ternyata bukan bisa cuma tunggal loh, bisa juga jamak loh. Coba Itu cek. dari mana? Dari mana? Dari mana nih? Aku pokoknya ketik aja apakah kata dia bisa diartikan jamak? Dia jelaskan Apakah bisa. dia bisa Kata dia bisa diartikan. Apakah kata dia bisa diartikan jamak. bisa Nggak bisa, nggak mungkin. Coba jamak? tunjukkan Bang datanya Bang Jibril, kan ada dua device tuh. Nih. Ini ya, kita sahih aja ya, kita gedein aja nih, Bang. Maaf nih, gedein. Ya, oke, nggak apa-apa, gedein aja bang. Aman. Ini kan, apakah kata dia bisa diartikan jamak? TIDAK. Iya, Bisa. Bisa. Kayaknya Iya. AI-nya abang udah muslim kayaknya ya, udah tobat AI-nya. Nih, Aduh. Beda sama AI-ku. kata dia bisa diartikan jamak. TIDAK bisa. Iya. gitu ya. Iya, bisa. Tapi Iya. Bang Santo. Coba Bang, punya aku Bang. Punya kau AI apa? Banting. Punya kau AI-nya kayaknya muslim. Ini. Nah coba nih. Oh dia yang AI-nya Oten dia AI. Coba ujung dong. Coba. Dari ujung. Dari ujung kiri. Dari ujung sana dong. Oh iya. Iya, kata dia Bentar dalam dulu, bahasa. Aduh, adikku, anak-anakku ini bentar. Anaknya sebel. Enggak, pertanyaannya beda itu. Coba pertanyaannya apa tadi? Coba yang di atas. Kata dia apakah bisa jamak? Malah nggak keluar ya gue. Anakku ini kayaknya udah muslim ini Bang, udah mualaf kayaknya AI-nya Bang. Udah mulai cerdas ya AI-nya. Udah KBBI salah tadi, sekarang AI gue salah. Emang salah aja mah kalian gue. Iya. Percuma, KBBI udah, apalagi untung aja Google aja udah pinter sekarang Google, makanya. Gua nasib gua udah kayak Bible, selalu salah, nggak pernah benar. Udah kayak Bible aja gue, salah mulu. Iya, nggak pernah benar. Capek banget. Oh, nggak ada bener-benernya gua, udah kayak Bible. Aku ngakak sama yang komen. Sumpah lo. Santo udah mau waras kok mau hilang lagi warasnya, kampret. Waras aku dari tadi ya. Bener loh. Bang Santo, saya bingung ya, bisa separah itu Kristen tuh gimana caranya Bang Santo? Saya bertanya. Ini saya jujur ya bertanya ya. Kurangin Nekat, akal, Nekat. kurangin akal. Akal ya. Tadi kan dia suruh kita kebanyakan pakai akal, kalian kurangin. Sumpah loh. Kasihlah Tuhan Allahmu. wallahi saya Bang Santo, saya kepengen punya otak seperti itu, gimana caranya bisa mengiyakan sesuatu yang enggak, ya gimana ya gitu loh. Yang Gini Bunda. tahu gitu. Hah? Gini Bunda, otak Islam, ini buat teman-teman semuanya, otak Islam itu dengan otak Kristen itu lebih mahal otak Kristen. Kenapa? Otak Islam itu udah kalau kondisi itu udah kayak beset-beset, udah apa, so dipakai terus. Kalau mereka tuh otaknya kenapa mahal? Masih bubble wrap. Iya. Iya, jadi masih di bubble wrap itu. Nggak pernah minim digunakan lah. Jadi jangankan minim digunakan, masih dalam dibungkus itu, masih di bubble wrap gitu. Enggak, itu kita terbalik-balik Bang. Kita masuk masjid nih, kita tinggalin sendal di belakang. Mereka masuk gereja tinggalin otak di luar. Gak paham. Makanya itu. Beneran loh, ya Allah, kok bisa gitu ya? Ini aku naik ini karena tadi Bang Jibril menjelaskan buka tutup kurung. Gara-gara itu loh, karena apa? Ngatori ini kok bisa tidak semengerti itu gitu loh. Ya Allah, sampai nggak tahu lagi kata-kata yang bisa aku keluarin apa gitu moto. Amazing. Saya bukannya nggak ngerti, kalau buka kurung kan berarti kan tambahan, nggak sesuai teks dalam bahasa original. Sementara di dalam Alkitab originalnya buka kurung, tapi terjemahan nggak ada tambahan lagi. Bukan, karena gini loh, kamu saja. Kan begitu. Kamu tidak. Berarti kalian menambahkan dalam original teks, dalam terjemahan. Ini loh, makanya saya mau jelasin mungkin tadi bahasanya Om Jibril. Itu buka kurung jadi bukan tambahan. Dengerin. Tadi mungkin bahasa Om Jibril kamu kurang mengerti. Sekarang saya bilang ke kamu ya, bahwa
Al-Quran itu tadi contohnya gini, yaitu gitu. Jadi hai orang-orang yang beriman, yaitu orang Islam gitu. Jadi diterangkan yang beriman itu Islam gitu loh, bukan OT. Kitab katanya, kitab. Sementara itu Arab, buku. Nah, sekarang gini Kok loh. dibilang Al-Quran? Emang mau dibilang perjanjian baru maksud lo? Gue tanya sama lo. Itu apa? Enggak, di situ kan tertulis Arab. Masya Allah, bukannya Lu dengerin Al-Quran. gue. Makanya Itu Allah ditambahkan sedang jadi menjelaskan kitab apa? Al-Quran. Gue tanya sama lu. Hah? Di situ Allah sedang menjelaskan kitab apa? Buku apa? Quran apa perjanjian baru? Gue tanya sama lu. Dia Mungkin Om menjelaskan Jibril tadi tentang kurang bisa mengerti Arab. seperti ini. Mungkin tadi Om Jibril kurang jelas. Tulisannya ya. jelas kitab ini. Kitab ini yang Arab. lagi kita baca apa nih? Iya, jadi Makanya gue tanya sama lu ya Hatori. Itu Allah sedang menurunkan kitab Masya apa? Allah. Lu pikir perjanjian baru? Hah? Kurang jelas lagi bahasa gua. Permasalahannya ini Moto, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, itu loh. Aku Iwan. Oh iya Iwan Pak, oh iya Iwan Pila. Jadi dia Iwan nggak Pila. ngerti bahasa Indonesia gitu loh. Ya memang begitu. kalian itu bolehlah SMA, bolehlah lulusan. Nah ini dia nih. Masalahnya Tapi lu kalau untuk ya berbahasa, lu oten, itu balik lagi lu nggak ke ngerti bahasa SD Indonesia, kalian. Ten, gitu loh. Balik lagi ke SD. Dia yang nggak bisa baca original teksnya, kita yang disuruh baca. Lah makanya gila ya. Bukan masalah original Aduh, teksnya darahku udah naik, abangku. gua mau turun ya, Ini Om. tambahannya abangku. Berarti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa ditambahkan semena-mena. Nggak bisa. Emang Bible kamu bisa ditambahkan semana-mana? 1 Timotius 6:21. Bisa kan? Itu translatannya Monaro. Capek banget ngomong sama dia. Berarti Al-Quran bisa ditambahkan. Enggak bilang ada, siapa yang bilang bisa? Siapa yang bilang bisa? Tadi kok bisa katanya. Enggak, demi Allah, saya bilang bisa tuh kapan? Translatannya Monaro. Bego deh Hatori. Lu jangan belaga-belaga bego lu ya. Lagau. Lu jangan belaga-belaga bego, tak gue bego-begoin beneran lu. Ya belaga pinter, Bu. Enggak, udah aku turunin, capek banget ngadepin nih. Iya, Udah gila, ngomongnya dia nyeret. belaga-belaga gila lo. Ngomongnya nyeret dari tadi, gue capek banget. Ya ini kayak ngomong sama orang camen, capek. Tahu, Ben cek tuh anak tuh. Mau matching kali tuh. Kurangin lu pakai akal. Iya. Gue baru pertama kali tuh denger. Gila ih. Kurang-kurangin lu pakai akal, kepinteran lu. Nah, kan ke Ben. Bunda. Iya. Biarin dia berantem di bawah dia ntar. Jambak-jambakan di bawah. Agar goblok di benak gitu kan. Nih maaf nih Bang Ferry, apa namanya, roomnya kita jadiin ini tempat nongkrong bapak-bapak komplek. Kata Bang Firi, karepmu lah.